Bab 881, Naga Hijau Melawan Asura. Mengaum, saat raungan naga bergema, lampu hijau terang dan cemerlang tiba-tiba meledak dari tubuh Lindong. Ini hanya berlangsung sesaat, sebelum dengan cepat mundur dengan kecepatan kilat. Pada akhirnya, itu menempel di permukaan tubuhnya, lampu hijau beredar di dalamnya. Sayap naga hijau lebar terbuka di punggung Lindong, seperti ujung pisau yang tajam. Meskipun sayap naga sekarang lebih kecil dari sebelumnya, mereka jelas lebih halus. Di sepanjang tepi sayap naga sangat tajam, dan berbentuk gigi gergaji, seperti gigi naga raksasa. Armor sisik naga di tubuh Lindong tidak setebal sebelumnya. Armor skala tipis menutupi seluruh tubuhnya. Saat diperpanjang, itu mengeluarkan perasaan kekuatan yang melimpah. Perasaan ini membuatnya merasa seolah-olah setiap tindakan yang dia lakukan memiliki kekuatan naga raksasa. Saat sisik naga mengembun di lengan dan kaki Lindong, beberapa di antaranya berubah menjadi paku yang sangat tajam, yang ditutupi dengan gigi bergerigi. Aura yang berbau darah samar-samar terlihat, saat terpancar keluar. Sekilas, orang bisa tahu bahwa itu memiliki kekuatan membunuh yang sangat mencengangkan. Bentuk keterampilan naga terwujud surga hijau Lindong saat ini bahkan lebih gesit dan gesit jika dibandingkan dengan sebelumnya. Pada saat yang sama, keganasan dan kekuatan serangannya juga meningkat. Jelas, saat ia tumbuh lebih kuat, kekuatan keterampilan naga terwujud surga hijau secara bertahap mengungkapkan dirinya sedikit demi sedikit. Berderak, sisik tangan Lindong yang tertutup perlahan mengepal, saat udara di dalamnya terjepit hingga meledak. Mata yang awalnya hitam pekat sekarang dipenuhi dengan kilatan hijau, saat seekor naga menempati bagian dalam pupilnya. Seni bela diri yang meningkatkan tubuhmu tidak buruk. Tatapan Sentu Jue mengungkapkan cahaya aneh, saat dia mengamati transformasi Lindong. Dia bisa merasakan bahwa keganasan aura Lindong langsung berlipat ganda. Bang! Cahaya hijau melonjak di mata Lindong saat dia melihat Sentu Jue. Detik berikutnya, dia tiba-tiba melangkah maju. Orang hanya bisa mendengar suara ledakan udara, saat sesosok muncul di depan Sentu Jue dalam sekejap mata. Selanjutnya, tinju yang sederhana namun keras bergemuruh. Ledakan. Udara di depan dikompresi sampai meledak. Semua orang bisa melihat distorsi samar di ruang di mana tinju telah lewat. Mendering. Namun, Sentu Jue hanya menyeringai di hadapan angin kencang seperti itu, dan tidak menunjukkan indikasi untuk mundur. Sebuah tinju yang diliputi dengan cahaya hitam legam juga bergemuruh dengan ganas, menghantam kepalan tinju Lindong. Pada saat tabrakan, suara logam yang menusuk segera terdengar. Riak angin melingkar menyapu, menyebabkan udara dalam radius 100 kaki meledak seketika. Setelah bentrok langsung dengan tinju Lindong, senyum maniak pertempuran muncul di sudut mulut Sentu Jue. Dengan tawa hangat, dua jarinya melengkung, berubah menjadi dua sinar hitam legam. Sinar merobek udara, secepat kilat saat mereka menusuk ke arah mata Lindong di busur balik yang sangat licik. Denting, lengan Lindong tersentak, bilah skala tajam berkilau dengan cahaya hijau saat mereka terangkat, menghalangi dua cahaya abu-abu yang cepat dan ganas itu. Segera setelah itu, tubuhnya mencondongkan tubuh ke depan, saat banyak tinju dilemparkan. Serangannya mengalir deras seperti badai, menyelimuti Sentu Jue. Haha, menyenangkan. Menanggapi serangan ganas Lindong, api di mata Sentu Jue menyala dengan amarah yang lebih besar, saat dia mengepalkan tangannya erat-erat. Cahaya hitam legam menyembur keluar dari seluruh tubuhnya, saat dia mengandalkan tubuh fisiknya yang kuat, dan bertemu langsung dengan Lindong. Dentang-dentang-dentang, suara logam dengan panik meletus di alun-alun batu kapur. Mendampingi suara itu adalah gelombang riak energi yang menakutkan. Kekuatan kekerasan yang terkandung dalam riak-riak ini menyebabkan kulit kepala beberapa orang menjadi mati rasa. Mereka benar-benar agak tidak dapat membayangkan, bahwa hanya dengan kekuatan tubuh mereka, kedua pria di alun-alun itu mampu mencapai tingkat yang begitu mencengangkan. Dia benar-benar mampu bersaing dengan Sentu Jue sedemikian rupa hanya dengan tubuh fisiknya. Di kursi Sentu Jue, saat anggota klan Sentu menyaksikan kedua pria itu bertarung dalam pertarungan fisik jarak dekat, tatapan mereka berangsur-angsur berubah menjadi serius. Mereka sangat jelas tentang betapa kejamnya tubuh fisik Sentu Jue. Namun, Lindong secara tak terduga sama sekali tidak kalah dalam aspek ini. Saat Senturong berpakaian hitam menyaksikan dua sosok, yang terkunci dalam pertukaran kekerasan seperti dua singa ganas, ekspresinya mulai berubah.
Bahkan dia merasa jantungnya berdebar kencang karena suara rendah dan dalam yang terdengar saat sebuah pukulan mendarat di tubuh. Di area klan Gu Shou, Gu Mengqi dan yang lainnya semua memiliki wajah cemas saat mereka menyaksikan dua sosok yang terkunci dalam pertempuran. Semua mata mereka mengandung keseriusan yang tidak bisa disembunyikan. Pertarungan di depan mereka benar-benar terlalu ganas. Dibandingkan dengan ini, pertarungan kemarin tampak biasa saja. Penatua Gu Shou, siapa yang memiliki peluang lebih tinggi untuk menang? Gu Yan tidak bisa tidak bertanya. Gu Shou menatap alun-alun, dan ragu-ragu untuk sementara waktu, sebelum menggelengkan kepalanya saat dia menjawab, tubuh fisik Lindong lebih tirani dari yang saya kira. Dalam aspek ini, dia tidak kalah dengan Shen Tujue. Namun, yang terakhir belum menggunakan keuntungannya. Petik 2. Gu Mengqi menggigit bibir merahnya. Shen Tujue adalah seorang ahli tahap Profound Life yang benar-benar maju, dan kekuatan Yuannya pasti jauh lebih berlimpah daripada Lindong. Saat ini, mereka bertarung hanya dengan tubuh fisik mereka, dan meskipun Lindong tidak kalah, begitu Shen Tujue mendapatkan kembali kejelasannya dari pertempuran yang terburu-buru ini, dia pasti akan memilih untuk menggunakan keuntungannya. Untuk menggunakan kekuatan Yuannya yang kuat untuk menekan Lindong. Ini bukan pertempuran yang menguntungkan. Bang! Sebuah tinju penuh dengan cahaya hitam legam keras membanting siku Lindong. Saat mendarat, lampu hijau berkilauan, terus bertahan melawan kekuatan menakutkan yang diserbu. Retakan! Suara retak menit terdengar dari bahu Lindong. Jelas, di bawah kekuatan ganas Shen Tujue, tulang di bahunya telah terluka. Pada saat yang sama, kekuatan ini juga membuat Lindong terbang mundur. Desir. Namun, saat tubuh Lindong terbang mundur, kakinya tiba-tiba membelah udara. Pisau skala tajam membawa cahaya hijau yang cepat dan ganas, dan menebas melewati dada Shen Tujue dengan kecepatan yang mencengangkan. Saat lampu hijau melintas, pakaian di dada Shen Tujue terpotong. Sebuah luka mencolok muncul di dada yang memancar dengan cahaya hitam legam. Bang! Kaki Lindong terdorong di udara kosong, saat tubuhnya melayang di udara. Pada saat ini, banyak sisik naga hijau yang menutupi seluruh tubuhnya sudah rusak, dan bahkan ada jejak darah yang samar. Secara alami, ada juga beberapa luka di tubuh Shen Tujue, yang diliputi cahaya hitam pekat. Jelaslah bahwa keduanya benar-benar terlibat dalam pertempuran telanjang yang sangat kejam dan kejam. Karena pertempuran telanjang ini, beberapa luka muncul di kedua tubuh mereka. Di sekitar alun-alun, semua orang dalam hati terdiam ketika mereka melihat penampilan keduanya. Mereka sangat jelas bahwa jika ahli tahap kehidupan mendalam awal puncak normal menggantikan salah satu dari keduanya, orang yang tidak beruntung itu pasti sudah langsung dipukuli menjadi pasta daging. Mampu menahan kekuatan mengerikan seperti itu dan tidak terbunuh, mungkin hanya dua monster di alun-alun yang bisa melakukan hal seperti itu. Shen Tujue menggunakan tangannya untuk merasakan luka di dadanya, sebelum mengoleskan darah segar di bibirnya. Warna merah gelap membuatnya tampak lebih jahat. Dadanya dengan lembut terangkat dan turun. Dari kelihatannya, sesi pertarungan yang sedikit gila sebelumnya juga telah menghabiskan cukup banyak kekuatannya. Mampu memaksaku ke keadaan ini hanya dengan tubuh fisikmu, bahkan kedua orang itu tidak dapat melakukannya. Shen Tujue mengangkat kepalanya dan menatap Lindong dengan mata penuh dengan cahaya hitam legam. Segera setelah itu, dia menyeringai, memperlihatkan gigi putihnya yang menyeramkan, yang berlumuran darah, membuatnya terlihat sangat menakutkan. Lindong menarik napas dalam-dalam. Lampu hijau dengan panik menyerbu tubuhnya, terus-menerus memperbaiki luka dalam yang disebabkan oleh kekuatan pukulan Shen Tujue. Tatapannya melebihi serius. Tubuh fisik Shen Tujue adalah yang terkuat yang pernah dilihatnya dalam generasi muda. Ini juga pertama kalinya dia bertemu seseorang yang bisa bersaing dengannya, yang telah berlatih keterampilan naga terwujud surga hijau, dalam hal kekuatan fisik. Tidak heran mengapa kamu bisa mengalahkan trio Wei Zhen. Dibandingkan denganmu, mereka memang sampah. Senyum masih ada di wajah Shen Tujue. Namun, kilatan haus darah di matanya perlahan menghilang. Setelah menghilang, mata Lindong sedikit menyipit. Dia bisa merasakan fluktuasi yang sangat berbahaya memancar dari dalam tubuh Shen Tujue. Seorang pria yang hanya tahu bagaimana mengandalkan kekuatan kasar tidak menakutkan. Apa yang benar-benar menakutkan, adalah seorang pria yang mampu dengan sempurna menampilkan kekuatan seperti itu. Shen Tujue saat ini jelas mulai pulih dari keadaan barbar sebelumnya.
Pemanasan ini sudah cukup, aku dengar kamu menggunakan satu gerakan untuk mengalahkan trio Wei Zhen kemarin, sekarang, aku akan melakukan hal yang sama. Shen Tujue tertawa kecil. Selanjutnya, cahaya hitam legam yang mengerikan menyapu tubuhnya seperti badai. Seketika, bentangan dunia ini menjadi gelap dan suram, saat aura buruk menyebar dengan tenang. Cahaya hitam pekat memenuhi area itu, saat Shen Tujue perlahan mengulurkan tangannya. Menunjuk ke arah Lindong, dia tiba-tiba mengepalkan tinjunya dan mengayunkannya ke bawah. Pada saat yang sama, suara serak rendah, membawa aura mengerikan yang menutupi langit, keluar dari mulutnya. Penjara Iblis Duniawi Asura, Bab 882, Penjara Iblis Duniawi Asura. Cahaya hitam legam yang mengerikan dengan gila-gilaan tersapu. Dalam sekejap mata, bahkan langit menjadi gelap. Cahaya hitam pekat seperti kubah yang menyelimuti langit di atas alun-alun, sementara aura mengerikan yang tak terlukiskan mulai melayang dan berkumpul di langit. Pada saat ini, bahkan kekuatan Yuan di daerah itu tampaknya menjadi sangat padat dan berat, sehingga sulit bagi orang untuk menyerapnya. Area ini sepertinya telah dipenuhi oleh aura yang sangat buruk. Cahaya hitam legam muncul dari mata Shen Tujue. Pada saat ini, di bawah cahaya hitam pekat yang menutupi langit, dia seperti Asura yang merangkak keluar dari neraka. Kehadirannya sangat menakutkan. Lindong, ini kartu truf terakhirku. Jika kamu bisa keluar dari penjara ini, aku akan mengaku kalah. Mata Shen Tujue berkedip dengan cahaya hitam legam saat dia menatap Lindong dan menyeringai. Seringainya diliputi aura mengerikan. Tatapan Lindong sangat serius saat dia mengamati perubahan di Shen Tujue. Dia tampaknya tidak dapat menyerap kekuatan Yuan di sekitarnya karena domain cahaya hitam pekat. Adapun Shen Tujue, dia mampu menyerap aura buruk ini tanpa henti. Teknik yang begitu tangguh. Menghadapi situasi seperti itu, bahkan Lindong pun diam-diam memuji Shen Tujue. Tidak mengherankan bahwa yang terakhir ditakuti sedemikian rupa oleh para jenius dari 4 klan besar lainnya. Bahkan Lindong merasa bahwa langkahnya ini sangat bermasalah. Di dalam penjara bumi iblis ini, aku khawatir kamu ditakdirkan untuk kalah. Shen Tujue mengepalkan tinjunya, saat cahaya hitam legam memanjang dari tangannya, berubah menjadi 2 pedang hitam legam panjang. Cahaya hitam pekat berkedip-kedip di bilahnya, sementara fluktuasi yang sangat dingin dan menyeramkan terpancar darinya. Mencengkeram kedua pedang itu, tatapan Shen Tujue tiba-tiba menjadi sedingin es. Saat tatapannya menjadi sedingin es, ki mengerikan yang mengerikan di dalam penjara bumi iblis langsung meletus. Berdesir, lengan Shen Tujue bergerak, dan kedua pedang itu telah ditebang dengan ganas. Raungan menusuk segera terdengar, saat 2 bilah pedang hitam legam raksasa berkilau, setidaknya sepanjang 1000 kaki langsung terbentuk. Dengan kecepatan yang sangat mencengangkan, mereka dengan kejam menebas Lindong. Saat Lindong melihat kilatan pedang yang tumbuh dengan cepat di matanya, ekspresinya berubah agak suram. Dia dapat dengan jelas merasakan bahwa kekuatan serangan Shen Tujue diperkuat di penjara bumi iblis ini. Jika seseorang terkena kilatan pedang yang masuk, bahkan kaliber Wei Zhen dan Chen Luo kemungkinan besar akan langsung menderita luka serius. Dengan pikiran, bila seperti sayap naga hijau di belakang punggung Lindong dengan marah berputar ke samping, membentuk 2 bulan purnama yang tajam. Cahaya hijau meletus dengan eksplosif, dan bayangan naga hijau samar-samar terlihat, sebelum berubah menjadi layar pelindung di depannya. Bang! Penuh dengan kekuatan yang menakjubkan, pedang itu berkilauan dengan keras menebas bayangan naga hijau itu. Seketika, suara keras terdengar, saat angin kencang menyapu, sementara tubuh Lindong hancur selusin langkah ke belakang. Saat dia melirik sayapnya, dia melihat beberapa sisik naga sudah hancur. Serangan Shen Tujue jelas semakin ganas. Hehehe, serangan saya baru saja dimulai. Aku ingin tahu berapa putaran armor pertempuran naga hijaumu yang bisa bertahan. Shen Tujue meletakkan pedangnya di pundaknya. Dia menyeringai sambil menatap Lindong yang tampak menyedihkan, sebelum membuka mulutnya. Detik berikutnya, cahaya hitam legam yang sangat tak terbatas melolong keluar dari dalam. Bersenandung, saat cahaya hitam legam menyapu, ki yang sangat buruk yang ada di dalam penjara bumi iblis dengan cepat berkumpul. Setelah serangkaian dengungan, akhirnya berubah menjadi kilatan pedang hitam legam. Kilatan pedang yang banyak ini padat di udara. Cahaya hitam pekat berkumpul di permukaan bilah, tampaknya membentuk wajah hantu, sementara aura mengerikan dan mematikan menyebar di langit. Adegan ini bahkan menyebabkan para ahli,
yang memiliki kualifikasi untuk menerobos ke tahap Profound Life, dihantui teror. Setiap kilatan pedang lebih kuat dari dua yang dikirim Sentu Jue sebelumnya. Selain itu, jumlahnya yang banyak, membuat semua orang merasa kulit kepala mereka mati rasa. Penjara pedang Asura. Dengan gelombang lengan bajunya, ratusan kilatan pedang hitam legam langsung merobek ruang, menutupi seluruh langit, saat mereka secara eksplosif menembak ke arah Lindong. Desir. Ekspresi Lindong muram saat ia menatap kilatan pisau menakjubkan yang menembak ke arahnya. Membuka mulutnya, sinar cahaya merah-merah melesat keluar. Menghadapi angin, itu dengan cepat berkembang, berubah menjadi kuali merah-merah. Dentang-dentang-dentang, pisau itu berkilauan dengan keras di kuali merah-merah, menyebabkan percikan api keluar secara eksplosif. Di bawah serangan mengamuk seperti itu, cahaya di permukaan Burning Sky Cauldron menjadi agak redup, namun, ia masih berhasil menerima semua serangan dari kilatan pedang. Namun, meskipun ia berhasil bertahan melawan serangan ini, ekspresi Lindong tidak santai sama sekali. Pada saat ini, masih ada kilatan pedang hitam legam yang tak terhitung banyaknya yang melayang di langit. Jika dia terkena mereka semua, bahkan jika tubuh fisiknya lebih kuat dari sekarang, dia masih akan dipenuhi dengan 1000 lubang berdarah. Kamu berhasil memblokirnya, ya. Sentu Jue memandang dengan geli pada tontonan di depannya, dan tersenyum. Membentuk segel dengan tangannya, dia berkata dengan suara lembut, membekukan. Saat dia mengucapkan kata itu, bilah yang tak terhitung banyaknya yang menutupi langit tiba-tiba mulai bersenandung lagi, sebelum tiba-tiba menyapu ke depan. Namun, alih-alih melancarkan serangan, mereka mulai mengembun bersama. Akhirnya, di bawah tatapan tersenyum Sentu Jue, mereka berubah menjadi bilah ki hitam legam sepanjang belasan kaki. Bilah ki hitam legam ini agak kecil. Namun, bahkan Lindong bisa merasakan aura yang sangat berbahaya memancar dari permukaannya. Sentu Jue benar-benar telah benar-benar menekan banyak bilah mengamuk yang berkilauan ke bilah ki ini. Kekuatan membunuh yang dimilikinya tidak diragukan lagi akan sangat menghancurkan. Pergi. Melihat wajah Lindong yang muram, Sentu Jue tersenyum tipis, sebelum mengulurkan jarinya. Mengaum. Mengikuti tindakannya, raungan Asura yang mencengangkan tiba-tiba meletus dari dalam bilah hitam legam ki, saat aura mengerikan menyebar dengan ganas. Dengan desir, bilah hitam legam ki dengan eksplosif melesat ke depan. Krik-krik, kecepatan bilah hitam legam ki sangat cepat, dan tampaknya telah menembus penghalang ruang. Saat suara itu terdengar, pupil Lindong berkontraksi, dan dia sudah bisa merasakan sakit yang menusuk dari dahinya. Segera setelah itu, cahaya hijau terang menyapu tubuhnya seperti gelombang pasang. Keterampilan naga terwujud surga hijau telah didorong hingga batasnya. Dia tahu bahwa dia tidak bisa menghindari serangan dari Sentu Jue ini. Ini akhir, melihat acuh tak acuh pada adegan ini, gumaman muncul dari mulut Sentu Jue. Bang! Suara ledakan yang menghancurkan bumi tiba-tiba terdengar dari lampu hijau, saat bilah ki yang sangat cepat dan ganas mengalir deras, menyebabkan tanah langsung terbelah dan hancur. Ini sudah berakhir. Suara santai muncul dari mulut Sentu Tao pada saat ini, saat matanya yang cerah melihat ke alun-alun. Dalam hal itu, dia bisa dengan jelas merasakan bahwa serangan Sentu Jue telah mendarat di tubuh Lindong. Tidak peduli seberapa kuat tubuh fisik Lindong, serangan tingkat itu pasti akan sangat melukai atau bahkan membunuhnya. Pertarungan ini sudah berakhir. Setelah mendengar ini, Sentu Rong menghela nafas lega. Namun, kali ini, dia tidak menunjukkan penghinaan apapun. Dalam generasi mereka, ada kurang dari 5 orang yang memiliki kualifikasi untuk memaksa Sentu Jue menggunakan penjara iblis duniawi Asura di wilayah Laut Angin Surga. Apakah dia kalah? Saat Sentu Tao mengucapkan kata-kata itu, di sisi klan Gu, ekspresi Gu Shou juga menjadi redup. Gu Mengki mengepalkan tangannya yang seperti batu giok dengan erat, saat matanya yang indah terkunci pada cahaya hitam pekat. Apakah itu benar-benar berakhir? Memang, itu masih tidak mungkin, kata Gu Yan dengan senyum pahit. Kekuatan Sentu Jue telah mencapai tingkat seperti itu. Sulit bahkan bagi Lindong untuk mengalahkannya. Haha, dalam cahaya hitam legam, Sentu Jue memasang senyum di wajahnya, saat dia menatap tempat yang telah dihancurkan oleh pedang ki yang kuat. Setelah beberapa saat, dia menggelengkan kepalanya, dan berbalik untuk pergi. Dia memiliki keyakinan mutlak dalam serangannya ini. Gedebuk. Namun, begitu dia berbalik, suara langkah kaki yang pelan tiba-tiba terdengar samar dari tempat pedang ki telah hancur.
Langkah kaki ini langsung membuat tubuh Shen Tujue membeku. Selanjutnya, dia perlahan berbalik dengan wajah tanpa ekspresi. Pupil matanya sedikit berkontraksi, saat dia menatap sosok kurus yang perlahan berjalan keluar dari dalam bilah Qi yang menutupi langit. Sosok kurus itu benar-benar berlumuran darah, saat dia perlahan berjalan keluar dari area di mana pedang Qi telah mendatangkan malapetaka. Saat dia mengangkat kepalanya, senyum cemerlang muncul di wajahnya. Di atas senyumnya, merek roh berkedip saat muncul di dahinya. Saat merek roh muncul, Qi yang sangat buruk di dalam penjara bumi iblis langsung terdorong menjauh dan berserakan. Aku khawatir ini belum berakhir. Bab 883, habis-habisan. Ledakan, aura agung tiba-tiba tersapu dari penjara bumi iblis seperti sinar cahaya yang menembus langit dan bumi. Di bawah aura tirani seperti itu, Qi buruk yang telah merasuki udara tampak melemah. Di sekitar alun-alun, keterkejutan dan keheranan muncul di tatapan semua orang saat mereka melihat ke arah sosok muda yang telah berjalan keluar dari pedang Qi yang cepat dan ganas yang menutupi langit. Ledakan auranya yang tiba-tiba menyebabkan mereka agak terkejut. Tidak ada yang membayangkan bahwa Lindong masih mampu melawan serangan di bawah situasi yang berbahaya seperti itu. Selain itu, mereka juga dapat merasakan bahwa aura Lindong jelas sangat kuat. Meskipun belum mencapai tahap Profound Life, itu tidak jauh dari level itu. Dengan ini, keunggulan Shen Tujue dengan cepat menyamakan kedudukan. Dengan hilangnya keuntungan seperti itu, situasinya mulai menjadi rumit dan membingungkan. Apakah itu lambang roh? Keheranan muncul di wajah lama Shen Tutao saat dia melihat ke arah dahi Lindong. Segera setelah itu, ekspresinya berubah sangat serius saat dia berkata, dari mana tepatnya Lindong berasal. Tidak hanya dia memiliki berbagai seni bela diri yang kuat, dia bahkan memiliki harta ajaib seperti emblem roh. Emblem roh juga agak berharga di Laut Setan Chaotic. Di dalamnya ada kultivasi seumur hidup seorang ahli kuno. Jika pemiliknya memiliki kompatibilitas yang baik dengannya, itu akan menjadi bantuan pelatihan yang luar biasa. Meskipun emblem roh kadang-kadang muncul dalam pelelangan skala besar di Laut Setan Chaotic, itu adalah barang yang sangat berharga. Dengan bantuan emblem roh itu, aura Lindong telah menjadi sangat dekat dengan tahap kehidupan mendalam sebelumnya. Keuntungan Shen Tujue sudah mulai menghilang. Penatua lainnya, Shen Tumo, perlahan menganggukkan kepalanya saat berbicara. Menjadi dekat tidak berarti dia telah mencapainya, bahkan jika Lindong memiliki kartu truf seperti itu, mengalahkan kakak Shen Tujue tidak akan mudah. Shen Turong berkata sambil mengepalkan tangannya yang seperti batu giok. Meskipun kata-katanya masih keras seperti sebelumnya, jelas ada beberapa kesedihan dan kekhawatiran di matanya. Spirit Emblem, dia benar-benar memiliki beberapa kartu truf. Saat Bu Shou terus menatap alun-alun, sementara ekspresi terkejut muncul di wajah lamanya, yang awalnya memasang ekspresi jelek. Sebuah kemegahan yang luar biasa berkilau di mata Gu Mengqi, sementara tatapannya terkunci rapat ke Lindong di dalam alun-alun. Yang terakhir ini mirip dengan lubang tanpa dasar yang tidak bisa dilihat siapapun. Setiap kali orang berasumsi bahwa dia telah menghabiskan semua kemampuannya, dia akan selalu mengeluarkan kartu tersembunyi yang akan mengejutkan semua orang, dan membalikkan keadaan. Selanjutnya, saya harap dia bisa membalikkan situasi yang tidak menguntungkan ini. Lambang roh, ya, wajah Shen Tujue tanpa emosi saat dia melihat Lindong, yang perlahan berjalan ke depan, sebelum mengistirahatkan pandangannya pada emblem roh yang berkedip di dahi yang terakhir. Segera, pupil matanya berkontraksi, saat dia berbicara dengan lembut. Aku tidak pernah membayangkan bahwa kamu benar-benar akan memiliki kartu truf seperti itu. Tangan Lindong perlahan mengepal. Kekuatan tak terbatas dan kuat di dalam tubuhnya terasa seperti gunung berapi yang hampir meletus. Kekuatan dari emblem roh ini memang tirani. Saya juga membutuhkan kuota untuk menara Chaotic. Oleh karena itu, sebelum mencapai tujuan saya tidak berniat untuk kalah semudah itu. Mengangkat kepalanya, Lindong mengirim senyum ke arah Shen Tujue sambil membalas. Dapat dimengerti, wajah Shen Tujue tanpa emosi saat dia menganggukkan kepalanya. Detik berikutnya, tatapannya tampak berubah seram dan suram, saat tangannya perlahan mengepal, namun, itu masih kata-kata yang sama. Jalan ini tidak bisa dilewati. Lindong samar-samar tersenyum. Dengan mengepalkan tinjunya, batang pohon logam muncul di tangannya. Mengangkatnya, dia mengarahkannya ke Shen Tujue di kejauhan dan menjawab, kalau begitu, mari kita lanjutkan pertempuran. Apakah begitu?
Kilatan dingin melintas di mata Shen Tujue. Detik berikutnya, dia tiba-tiba mengangkat telapak tangannya, saat kelima jarinya membentuk segel yang aneh. Setelah pembentukan segel, semua orang bisa merasakan campuran Yuan Power yang sangat tak terbatas dengan Qi yang mendidih dengan panik membentang dari tubuhnya. Gemuruh, kekuatan Yuan yang bercampur dengan Qi yang sangat buruk mirip dengan lapisan demi lapisan awan hitam, karena mereka dengan cepat berkumpul di atas kepala Shen Tujue. Fluktuasi yang menakjubkan samar-samar terlihat saat mereka mulai memancar keluar. Jika Anda berasumsi bahwa Anda dapat mengandalkan emblem roh untuk membuat saya, Shen Tujue, takut, saya khawatir Anda masih agak naif. Shen Tujue menatap Lin Dong dengan dingin. Detik berikutnya, dia tiba-tiba menggigit lidahnya, menyebabkan seberkas darah keluar, yang mengalir menuju awan yang bergelombang di langit. Saat darah melesat ke lapisan awan yang tak terbatas, mereka langsung mulai mengamuk. Samar-samar, sepertinya ada sesuatu yang menakjubkan yang lahir di dalam awan. Saya benar-benar harus melakukan yang terbaik, ya, Lin Dong menatap awan yang bergolak. Dari mereka, dia bisa merasakan tekanan yang sangat tirani. Dari kelihatannya, Shen Tujue juga akan menggunakan gerakan ganasnya. Cahaya hijau terang perlahan terpancar dari dalam tubuh Lin Dong, sementara emblem roh di dahinya menjadi semakin menyilaukan. Pada saat yang sama, gelombang fluktuasi yang kuat mulai beriak keluar. Ledakan, gemuruh, pengocokan awan hitam berlangsung dengan kecepatan tinggi. Detik berikutnya, gemuruh guntur terdengar, dan awan menggeliat dengan kecepatan gila. Samar-samar, mereka tampak berubah menjadi benda raksasa. Menara penekan jiwa kaisar hantu. Dengan suasana yang menakjubkan, suara rendah dan dalam tiba-tiba terdengar dari mulut Shen Tujue. Selanjutnya, cahaya hitam legam melesat keluar secara eksplosif, saat objek raksasa itu menjadi semakin jelas. Akhirnya, di bawah tatapan semua orang, itu berubah menjadi menara hitam legam raksasa setinggi sekitar 1000 kaki. Cahaya hitam legam berputar-putar di sekitar puncak menara raksasa, saat rantai mulai memanjang darinya. Pola wajah hantu menutupi seluruh permukaannya, saat aura aneh dan menyeramkan muncul. Lin Dong, di antara generasi kita, hanya 2 orang yang mengalami kepindahan saya ini. Sekarang, kamu akan menjadi yang ketiga. Cahaya hitam legam muncul dari mata Shen Tujue saat dia menatap Lin Dong di kejauhan. Segera setelah itu, dia menyeringai, memperlihatkan gigi putihnya yang menyeramkan. Pada saat ini, wajahnya tampak agak mengerikan, membuatnya terlihat sangat menakutkan. Karena itu, tidak perlu merasa malu jika kamu kalah hari ini. Saat kata terakhir keluar dari bibirnya, mata Shen Tujue langsung berubah dingin dan tegas. Dengan raungan rendah, tangannya terulur dalam sekejap. Selanjutnya, menara hitam legam raksasa melolong ke depan. Dengan aura yang mengesankan, itu langsung menekan Lin Dong. Bang-bang, saat menara raksasa turun, distorsi mulai muncul di ruang di sekitarnya, sementara bumi dengan panik runtuh, dan retakan raksasa dengan cepat menyebar ke seluruh alun-alun. Semua orang bisa melihat bahwa Shen Tujue telah menunjukkan kemampuannya hingga batas kemampuannya saat ini, dan dia berencana menggunakan gerakan ini untuk menghabisi Lin Dong. Lin Dong mengangkat kepalanya, dan menatap menara hitam, yang membentuk bayangan raksasa. Dia bisa merasakan fluktuasi yang sangat berbahaya yang berasal dari menara. Segumpal udara putih dihembuskan dari mulut Lin Dong. Segera setelah itu, ekspresinya langsung menjadi sangat serius, saat cahaya hijau cemerlang keluar dari tubuhnya seperti pilar cahaya. Mengaum, raungan naga yang dalam terdengar saat ini, saat lampu hijau melonjak di 4 anggota badan Lin Dong. 4 tato cahaya naga hijau secara bersamaan terbang keluar dari tubuhnya. Tangan kanan Lin Dong terulur dalam sekejap, dan meraih 4 tato cahaya naga hijau. Pada saat itu, tangan kanannya melebar dengan kecepatan yang menakutkan, saat lapisan sisik naga mulai muncul ke permukaan. Dalam sekejap mata, itu berubah menjadi cakar naga hijau yang lebarnya 1000 kaki, saat rune yang sangat misterius muncul di bawah cakar naga. Segel kursi surgawi naga hijau. Sebuah suara rendah dan dalam mengiringi raungan naga yang terdengar dari mulut Lin Dong. Pada saat ini, kecemerlangan yang menyilaukan tiba-tiba meletus dari emblem roh di dahinya, saat cakar naga hijau melebar sekali lagi. Cakar naga hijau yang diciptakan oleh 4 tato cahaya naga hijau Lin Dong serta kekuatan emblem roh, melayang di udara, seolah-olah naga raksasa kuno yang telah merobek ruang, dan turun ke dunia ini. Bang!
Lindong menatap menara hitam raksasa turun ke arahnya dengan mata diresapi dengan lampu hijau, sebelum menyodorkan telapak tangannya ke depan. Segera, langit dan bumi bergetar, saat cakar naga hijau yang berisi semua kekuatan Lindong menghancurkan ruang angkasa. Di bawah tatapan terkejut yang tak terhitung jumlahnya, itu dengan kejam menghantam menara hitam raksasa. Dentang, begitu kedua kekuatan bertabrakan, suara yang bisa mengejutkan dan membuat kagum alam semesta terdengar. Bab 884, Kemenangan. Bang! Lingkaran cahaya yang gemerlap dan mengamuk naik dari dalam penjara bumi iblis seperti matahari yang terik. Di bawah pancaran sinarnya yang intens, semua orang bisa merasakan riak yang menghancurkan. Bang-bang! Alun-alun batu kapur yang luas tampak dipelintir dan dibelokkan oleh kekuatan yang luar biasa, saat gelombang bumi berdesir satu demi satu di permukaan tanah. Praktis seluruh alun-alun telah hancur. Tatapan serius menyaksikan gelombang kejut yang menakutkan menyebar keluar dari penjara bumi iblis. Beberapa orang yang berhati-hati sudah buru-buru mundur, takut mereka akan terpengaruh oleh gelombang kejut ini. Pertukaran yang menakjubkan, beberapa tetua dari klan Sentu dan Gu berdiri pada saat ini. Mata mereka terkunci rapat ke pusat kecemerlangan yang mempesona itu. Bahkan mereka tidak bisa membantu, tetapi ekspresi serius terlukis di wajah mereka, karena mereka merasakan fluktuasi yang menakjubkan ini. Bahkan dengan kekuatan mereka, mereka tidak bisa meremehkan fluktuasi tingkat ini. Serangan seperti itu telah ditunjukkan oleh dua anak muda. Para ahli dari generasi yang lebih tua tidak bisa tidak meratapi saat menyaksikan adegan ini. Siapa yang menang? Murid-murid dari dua klan menatap dengan cemas ke alun-alun yang hancur. Semua orang tahu bahwa serangan keduanya sangat ganas dan ganas. Oleh karena itu, pasti akan ada pemenang dalam pertukaran seperti itu. Penatua Gusou, Gu Mengki dengan erat mengepalkan tangannya yang seperti batu giok. Matanya penuh dengan kekhawatiran, dia melihat ke arah Gusou dalam upaya untuk melihat apakah dia bisa mendapatkan berita tentang hasilnya. Namun, Gusou hanya mengerutkan dahinya. Kekuatan Yuan di dalam alun-alun terlalu liar dan kacau. Dengan kekacauan seperti itu, bahkan seseorang seperti dia tidak akan dapat secara akurat merasakan situasi di dalam. Gusou terus menatap dengan tegas ke alun-alun yang dipenuhi dengan pancaran cahaya yang intens. Beberapa saat kemudian, pupil matanya tiba-tiba berkontraksi sedikit. Bang! Pada saat itu, kecemerlangan intens yang mirip dengan matahari tiba-tiba melesat menuju langit. Beberapa saat setelah itu, kecemerlangan meredup, sementara awan debu naik. Pemandangan di dalam mulai samar-samar muncul sekali lagi. Desir, setiap tatapan segera bergeser dalam sekejap, sementara awan debu mulai perlahan menyebar di bawah tatapan penuh perhatian mereka. Saat debu bertebaran, dua sosok yang agak kurus mulai muncul. Di atas kepala mereka, cakar naga hijau raksasa telah menangkap menara hitam legam raksasa, sementara distorsi telah muncul di ruang sekitarnya. Siapa yang menang? Semua orang menatap kebuntuan, saat hati mereka seolah naik ke tenggorokan mereka, terutama anggota klan Sentu dan Gu, yang matanya terbuka lebar. Bahkan para tetua yang memiliki status cukup tinggi, seperti Gusou dan Sentu Tao telah mengepalkan tangan mereka dengan erat. Seluruh puncak gunung telah menjadi tanpa suara. Hanya suara angin lembut yang menyapu hutan pegunungan yang tersisa, mengarah ke suara gemerisik yang merdu. Retakan, keheningan ini tidak berlangsung lama, karena orang-orang mulai mendengar suara retakan kecil dari udara. Segera, mereka mengalihkan pandangan mereka, hanya untuk melihat bahwa retakan mulai muncul di permukaan menara hitam legam raksasa. Menara penekan jiwa Sentu Jue akan segera pecah. Teriakan alarm yang tajam tiba-tiba terdengar dengan cara yang menusuk. Wajah anggota klan Sentu berubah dalam sekejap. Sepertinya kamu akan kalah. Lindong mengangkat kepalanya. Pada saat ini, wajahnya berlumuran darah. Sementara auranya juga berfluktuasi saat naik turun. Jelas, dia menderita cedera dalam bentrokan sebelumnya. Wajah halus dan tampan Sentu Jue segera berubah sangat jelek pada saat ini. Dia bisa merasakan kekuatan mengerikan dari cakar naga yang meraih menara penekan jiwanya. Dalam mimpimu, mata Sentu Jue berkedip gila, sebelum kilatan tak menyenangkan tiba-tiba melintas di dalamnya. Menggigit ujung lidahnya, darah esensi yang mengandung Yuan Power yang tak terbatas menyembur keluar, menembak langsung ke arah menara hitam. Mengikuti dukungan dari darah esensi ini, cahaya hitam legam sekali lagi meletus di permukaan menara hitam, sementara retakan itu secara bertahap mulai surut. Seolah-olah itu mudah untuk mengalahkanku.
Shen Tujue meraung dalam-dalam, sementara napasnya mulai menjadi agak sulit. Jelas bahwa dia telah mempertaruhkan semua yang dia miliki untuk langkah ini. Karena itu masalahnya, aku akan menghancurkan niatmu. Lindong berkata sambil melihat Shen Tujue yang dengan keras kepala menolak. Saat mulutnya terbuka menjadi seringai, noda darah di sudut mulutnya membuatnya terlihat cukup menyeramkan. Selama bertahun-tahun, dia telah mengalami perjuangan hidup atau mati yang tak terhitung jumlahnya. Jika Shen Tujue ingin bersaing dengannya dalam kekejaman, Shen Tujue jelas akan lebih rendah. Merek roh di dahi Lindong mulai berkilauan sekali lagi. Energi yang sangat kuat mengalir keluar tanpa henti, sebelum mengalir ke anggota tubuh dan tulangnya. Di bawah energi tak terbatas, bahkan dengan tubuh fisik tirani, Lindong masih bisa merasakan sakit menusuk dari dalam tubuhnya. Namun, tidak ada tanda-tanda dia berhenti. Sebaliknya, dia dengan kejam menatap Shen Tujue seperti serigala yang menatap mangsanya. Selanjutnya, saat bibirnya terbuka, matanya langsung menjadi sedingin es. Merusak, Lindong tiba-tiba mengepalkan tinjunya, saat raungan yang dalam terdengar dengan marah. Bang! Mengikuti aumannya, lampu hijau langsung meletus di cakar naga hijau raksasa, saat raungan naga kuno bergemuruh di seluruh area. Cakar naga hijau dengan kejam menghancurkan ke bawah, menyebabkan retakan muncul dengan cepat sekali lagi di menara hitam yang baru saja dipugar. Merusak. Kali ini, Lindong tidak memberi Shen Tujue kesempatan sedikit pun. Merek roh di dahinya mulai meningkat kecemerlangannya sekali lagi, dan cakar naga hijau membengkak sekali lagi. Bang! Dalam cengkeraman cakar naga hijau yang meluas, kekuatan mengerikan mengalir deras ke menara hitam. Detik berikutnya, di bawah tatapan terkejut yang tak terhitung jumlahnya, itu meledak dengan ledakan keras. Ketika menara hitam meledak, wajah Shen Tujue tiba-tiba menjadi pucat, saat dia menyemburkan seteguk darah, dan auranya langsung melemah. Biarkan penjara bumi iblismu dihancurkan juga. Meskipun ia telah menghancurkan menara hitam dengan satu cakar, mata Lindong masih tetap mematikan seperti ujung pedang. Dengan pikiran, cakar naga hijau raksasa menyapu sekali lagi. Itu dengan kejam menabrak cahaya hitam pekat yang telah menyelimuti seluruh alun-alun. Ledakan, ketika tinju naga hijau mendarat di permukaannya, layar cahaya langsung mulai bergetar hebat. Dengan suara akhir yang jelas, penjara iblis duniawi Asura, yang diciptakan dengan kekuatan penuh Shen Tujue, dihancurkan secara paksa. Saat penjara bumi iblis rusak, Shen Tujue mengalami pukulan lain, membuatnya terbang mundur. Di bawah tatapan kaget yang tak terhitung jumlahnya, dia meluncur mundur di tanah lebih dari 1000 kaki. Astaga, pada saat ini, suara yang mengguncang langit terdengar dari sekitar alun-alun, karena semua orang melihat dengan tercengang pada tontonan di depan mereka. Tidak ada yang pernah menduga bahwa dalam waktu singkat ini, Shen Tujue, yang selama ini memiliki keunggulan, dikalahkan dengan cara yang begitu teliti. Ke arah klan Shentu, semua orang menatap pemandangan ini dengan tidak percaya, terutama para murid generasi muda. Semua dari mereka memiliki ekspresi yang tampaknya tak bernyawa di wajah mereka. Mereka tidak dapat percaya bahwa Shen Tujue benar-benar akan dikalahkan. Batuk. Di dalam alun-alun, Shen Tujue terbatuk keras, saat darah menyembur keluar dari mulutnya. Pada saat ini, wajahnya yang halus dan tampan masih tampak sangat garang dan ganas. Setengah berjongkok, raungan tak tertahankan keluar dari tenggorokannya. Dengan mengepalkan tinjunya, pedang hitam muncul di tangannya. Desir. Namun, saat dia bersiap untuk melanjutkan, suara mendesing terdengar di depannya, saat sosok seperti iblis datang menyapu ke arahnya. Detik berikutnya, batang pohon hitam yang memiliki cabang tajam muncul di depan dahinya seperti senjata pembunuh yang penuh dengan niat membunuh. Niat membunuh sedingin es yang tidak berusaha menyembunyikan dirinya menyebabkan tubuh Shen Tujue membeku. Niat membunuh ini membuatnya mengerti, bahwa jika dia membuat gerakan aneh, cabang-cabang pohon yang tajam pasti akan menghancurkan kepalanya menjadi bubur. Orang di depannya tampaknya lebih ganas dan ganas daripada dirinya sendiri. Lindong menatap Shen Tujue, sebelum menarik napas dalam-dalam, saat dia perlahan berkata, "Maaf, saya menang." Bab 885, Akhir. Angin sepoi-sepoi bertiup di sepanjang puncak gunung, menerbangkan suasana tegang dan bermusuhan. Namun, ketika semua orang melihat sosok kurus menggenggam batang pohon hitam yang tajam, saat dia mengarahkannya ke dahi Shen Tujue, mereka tidak bisa tidak merasakan hati mereka menegang.
Mereka bisa merasakan niat membunuh yang sangat kental dari tubuh Lindong. Niat membunuh yang sedingin es dan penuh dengan kekejaman. Pemenang telah ditentukan. Tatapan berbalik ke arah Shen Tujue satu persatu. Auranya lemah, dan wajahnya yang halus dan tampan tampak sangat pucat. Pemandangan ini menyebabkan semua orang menghela nafas dalam hati. Pada tahap ini, hasil pertandingan sudah jelas. Namun, hasilnya meninggalkan mereka dengan hati yang penuh dengan perasaan yang rumit. Pada awalnya, bahkan dengan kemenangan menakjubkan Lindong menggunakan metode Asura, masih belum ada seorang pun yang percaya bahwa Lindong benar-benar akan mampu mengalahkan Asura besi yang terkenal dari wilayah Laut Angin Surga. Satu-satunya orang dalam generasi muda di wilayah Laut Angin Surga yang bisa mengalahkannya, adalah dua monster dari alam semesta dan Gua Angin Iblis. Apakah orang ketiga sekarang muncul? Banyak orang saling memandang dengan kaget di mata mereka. Mereka tidak tahu persis dari mana Lindong tumbuh. Memikirkan bahwa dia sebenarnya sekuat ini. Di bawah perhatian tatapan yang tak terhitung jumlahnya, suasana kebuntuan di alun-alun berlangsung sesaat. Sementara itu, niat membunuh yang dikeluarkan oleh Lindong tidak menunjukkan tanda-tanda berkurang sedikit pun. Menatap Shen Tujue, pohon hitam metalik di tangannya sedikit berkedip dengan cahaya dingin. Kamu telah menang. Shen Tujue menatap Lindong dengan keras kepala. Setelah waktu yang lama, tatapan tegas dan tidak mau secara bertahap meredup. Saat dia menyeka noda darah dari sudut mulutnya, sebuah suara yang sangat serak terdengar. Terima kasih atas kemenangannya. Hanya setelah mendengar kata-kata itu, tatapan dingin Lindong berangsur-angsur berubah menjadi lembut. Senyum mulai muncul di wajahnya sekali lagi, yang membuatnya tampak seolah-olah wajah jahat dan kejam sebelumnya tidak pernah ada. Klanku telah menemukan penolong yang baik. Shen Tujue berkata dengan suara rendah. Dalam pertarungan ini, dia juga menggunakan semua kekuatannya. Namun, dia masih dikalahkan secara tak terduga oleh Lindong. Meskipun dia merasa agak menyerah, dia tidak punya pilihan selain mengakui bahwa lawan di depannya, bukanlah seseorang yang bisa dibandingkan dengan para jenius dari 4 klan besar itu. Kekuatan, kepribadian, ketegasan, dan kekejaman Lindong lebih unggul darinya sendiri. Kekuatan Brother Sentu adalah tirani. Saya hanya mengandalkan trik tertentu. Lindong berkata sambil tersenyum. Kemenangan adalah kemenangan. Metode apapun yang Anda gunakan juga merupakan bagian dari kekuatan Anda. Shen Tujue menjawab, sambil menatap Lindong dalam-dalam. Melambaikan tangannya, dia melanjutkan untuk berbalik dan berjalan pergi tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Karena kamu sudah menang, kuota menara caotik akan menjadi milik klanku. Namun, saya akan mencari Anda di masa depan. Petik 2. Saat dia melihat sosok Shen Tujue yang pergi, Lindong perlahan melepaskan tinjunya. Perlahan mengangkat kepalanya, dia melihat ke arah menara kuno raksasa di sudut alun-alun, sambil mengerucutkan bibirnya. Setelah memeras otak dan mengerahkan segalanya, dia akhirnya mendapatkan apa yang diinginkannya. Mudah-mudahan, menara caotik akan benar-benar memungkinkan jimat batu misterius untuk pulih. Kami menang. Ketika Shen Tujue berbalik dan pergi, semua orang sekarang benar-benar memahami hasil pertandingan. Pada saat ini, raungan emosional dan sorak-sorai meletus dari sisi klan Gu. Hebat, dia benar-benar mengalahkan Shen Tujue, Gu Yuntian bergumam, saat dia melihat sosok kurus di dalam alun-alun dengan kekaguman. Dia telah bersilangan tangan dengan Shen Tujue sebelumnya, dan secara alami tahu betapa ganas dan kejamnya Shen Tujue. Namun, Shen Tujue tampaknya benar-benar bertemu dengan musuh yang tangguh hari ini. Sementara Gu Shou membelai janggutnya, tatapan yang dia kirim ke Lindong dipenuhi dengan kekaguman dan penyesalan yang tak terkatakan. Jika bakat seperti itu bisa direkrut ke dalam klan Gu, dia pasti akan menjadi karakter penting dalam klan Gu di masa depan. Sepertinya nama Lindong akan bergema di seluruh wilayah Laut Angin Surga di masa depan. Gu Mengki berkata dengan senyum yang indah. Setelah mendengar ini, kerumunan di sekitarnya mengangguk. Berita pertarungan hari ini pasti akan sangat cepat menyebar di wilayah Laut Angin Surga. Pada saat itu, nama Lindong tidak akan dikenal seperti sebelumnya. Mereka tampaknya telah menyaksikan munculnya bintang baru, meskipun Lindong sendiri mungkin tidak terlalu mempedulikannya. Orang ini, sementara klan Gu bersorak, ke arah klan Wei, wajah Wei Zhen dan Chen Luo yang masih agak pucat sedikit berkedut. Dia benar-benar mengalahkan Shen Tujue, gumam Wei Zhen, sambil mengepalkan tinjunya erat-erat.
Sepotong ketakutan melintas di matanya saat dia menatap Lindong. Pertarungan sebelumnya membuatnya mengerti, yang terakhir tidak menggunakan kekuatan penuhnya untuk melawan mereka. Saudara Chen Luo, bocah ini tidak akan mudah dihadapi. Wei Zhen berkata dengan suara rendah ke arah Chen Luo, yang tatapannya berubah suram. Tatapan gelap melintas di mata Chen Luo, sebelum dia dengan dingin tertawa kecil dan menjawab, ini akan sulit bagi kita, namun, dengan cara ini, dia hanya akan lebih sengsara. Oh, Wei Zhen berkata sambil mengangkat alisnya. Karena dia telah membunuh adik laki-lakiku, mengingat karakter tuanku, dia tidak akan membiarkan ini berbaring. Nanti, saya akan menyebarkan berita ini. Pada saat itu, selama tuanku bergegas ke sini, akan sulit bagi bocah ini untuk melarikan diri. Chen Luo menjawab dengan senyum dingin. Hehe, jika Penatua Nefarious Bond bersedia mengambil tindakan secara pribadi, bocah ini memang akan sengsara. Setelah mendengar ini, Wei Zhen langsung menyeringai, saat kegembiraan muncul di matanya. Dia awalnya dipenuhi dengan kebencian terhadap Lindong, dan kinerja yang terakhir hanya membuatnya lebih intens. Jika yang terakhir dihabisi, itu akan menghilangkan kebencian di hatinya. Dia memintanya, meskipun adik laki-lakiku sedikit bodoh, dia bukan seseorang yang bisa dibunuh oleh orang seperti Lindong. Meskipun Lindong memiliki beberapa koneksi dengan klan Gu, tuanku adalah Sineker dari Gua Angin Iblis. Oleh karena itu, klan Gu tidak akan berani mengatakan apa-apa, kata Chen Luo. Hehe, kamu benar saudara Chen Luo. Lindong ini sebelumnya adalah sosok yang tidak dikenal. Memikirkannya, dia pasti telah menemukan beberapa keajaiban yang sangat meningkatkan kekuatannya. Dia memiliki beberapa seni bela diri yang tangguh. Jika itu mendarat di tangan saudara Chen Luo, Anda bahkan mungkin bisa mengalahkan Shen Tujue, kata Wei Zhen. Pada titik ini, pandangan serakah muncul di sudut mulut Chen Luo. Dia sangat tertarik dengan seni bela diri yang Lindong gunakan sehari sebelumnya untuk menyerap kekuatan tanah. Jika dia bisa mendapatkannya, itu akan menghasilkan peningkatan besar dalam kekuatannya. Sementara Wei Zhen bersekongkol dengan Chen Luo melawan Lindong, Shen Tu Tao dari klan Shen Tu hanya bisa menghela nafas saat dia melihat Shen Tujue berjalan kembali dengan wajah tanpa emosi. Dia tidak menyalahkan atau menegur, dan hanya menepuk pundak yang terakhir. Selanjutnya, dia mengangkat kepalanya, dan melihat ke arah klan Gu, sambil menangkupkan kedua tangannya. Klan Shen Tu telah kalah dalam pertandingan ini. 3 kuota untuk menara caotik akan diberikan kepada klan Gu tahun ini. Ketika kata-kata Shen Tu Tao terdengar, wajah beberapa murid klan Shen Tu meredup. Dalam pertarungan sebelumnya, kedua belah pihak telah bertarung secara adil dan terhormat. Karena Shen Tujue kalah, mereka juga tidak punya apa-apa untuk dikatakan. Shen Tu Rong berpakaian hitam saat ini sedang menggigit bibir merahnya. Dia melihat ekspresi yang agak membosankan pada Shen Tujue, dan mau tidak mau merasa agak rumit. Ini adalah pertama kalinya dia melihat penampilan kalah dari jenius berbakat surga dari klan Shen Tu ini. Selain itu, orang yang mengalahkannya, bukanlah salah satu dari 2 orang di puncak generasi muda di wilayah Laut Angin Surga, tetapi seorang pemuda yang sebelumnya tidak dikenal. Siapa yang bisa mengantisipasi hasil ini sebelum pertarungan? Setelah mendengar kata-kata Shen Tu Tao, Gu Shou buru-buru menangkupkan tangannya, dan membalas salam dengan senyuman, terima kasih banyak. Shen Tu Tao menatap Lindong, dengan tatapannya yang tampak agak tegas. Di bawah tatapan tajam ini, yang terakhir tidak bergerak sama sekali. Dia bertemu tatapan Shen Tu Tao dengan tatapannya sendiri yang agak tenang. Terima kasih Anda harus ditujukan kepada adik laki-laki itu. Kali ini, klanmu telah menemukan pembantu luar yang cukup bagus. Setelah persimpangan tatapan ini berlanjut untuk sementara waktu, Shen Tu Tao adalah orang pertama yang menarik kembali pandangannya. Ketegasan dalam tatapannya berangsur-angsur menghilang sebelum dia dengan samar menganggukkan kepalanya dan berbicara. Sedikit pujian muncul dalam nadanya, karena pemuda di depannya memang luar biasa. Shen Tujue tidak perlu merasa cemberut setelah kalah dari seseorang seperti Lindong. Namun, dia penasaran, jika pemuda ini bertemu dengan 2 orang di puncak generasi muda di wilayah Laut Angin Surga, apakah dia masih bisa mempertahankan bila ini seperti ketajaman dan ketenangan. Pertemuan seperti itu memang akan agak menarik. Pertarungan untuk mempertahankan menara telah berakhir, dan pertemuan bela diri ini telah mencapai akhir. Kerumunan besar di puncak gunung, serta kebisingan, mulai berangsur-angsur menghilang. Setelah hari ini,
Pulau Martial Gathering masih akan relatif ramai, dan berita tentang pertarungan yang mengejutkan hari ini kemungkinan akan menyebar dengan kecepatan yang mencengangkan. Namun, Lindong tidak memberikan perhatian ekstra untuk masalah ini. Karena hasilnya ditentukan, dia kembali ke sisi klan Gu di bawah tatapan yang dihormati dan dihormati dari sekitarnya. Langsung ke intinya, dia bertanya, kapan saya bisa memasuki Menara Chaotic? Jika kamu menginginkannya, kamu bisa masuk secepatnya besok. Gu Shou jelas dalam suasana hati yang sangat baik, saat dia menjawab sambil tertawa. Lindong mengangguk sedikit, karena beban di hatinya akhirnya terangkat. Saat dia menggosok dadanya, dia bisa merasakan bahwa jimat batu misterius di dalam tubuhnya tampak bergetar dalam kegembiraan. Aku harap kamu bisa pulih di sana. Merasakan getaran dari dalam tubuhnya, senyum muncul dari sudut mulut Lindong. Dia bergumam pada dirinya sendiri, ketika dia mengangkat kepalanya untuk melihat Menara Chaotic kuno. Bab 886 memasuki Menara Chaotic. Suasana ledakan di Pulau Martial Gathering secara bertahap mereda setelah berakhirnya pertemuan bela diri. Setelah menyaksikan pertukaran yang sangat menarik dan hasil akhirnya, para ahli dari berbagai tempat meninggalkan pulau dengan perasaan agak puas. Secara alami, ketika mereka pergi, mereka juga menyebarkan gelombang kejut yang dibawa oleh seorang pemuda bernama Lindong. Ketenaran pemuda ini, yang telah mengalahkan Asura dari klan Sentu, telah mulai menyebar tanpa disadari di wilayah Laut Angin Surga. Namun, Lindong tidak memiliki banyak kepentingan pribadi dalam ketenaran tersebut. Jika bukan karena dia berencana menggunakan ketenaran ini untuk mencari Little Marten dan Little Flame, dia mungkin akan melakukan yang terbaik untuk mencegahnya menyebar. Karena itu, ketika dia mendengar Gu Mengki berbicara tentang ketenarannya saat ini di wilayah Laut Angin Surga, dia tidak memiliki banyak komentar. Dibandingkan dengan masalah ini, dia jelas lebih peduli tentang Menara Chaotic. Untungnya, klan Gu tidak menunjukkan tanda-tanda meninggalkan dermawan mereka setelah mencapai tujuan mereka. Pada hari kedua setelah akhir pertemuan bela diri, dengan Gu Shou memimpin, Lindong sekali lagi muncul di depan Menara Batu Kapur kuno. Di bawah menara, Lindong menghentikan langkahnya dan mengangkat kepalanya untuk melihat menara batu yang penuh dengan kekunoan dan keluasan. Sisa-sisa waktu telah mengukir pola di permukaannya, namun, itu mirip dengan keberadaan abadi, berdiri tegak dan tidak pernah jatuh. Ada 8 level di dalam Chaotic Tower, dan setiap level dipenuhi dengan Desolation Key. Teman kecil Lindong, ketika Anda berada di sana, pastikan untuk tidak melewati lantai 5. Di samping Lindong, Gu Shou melihat ke arah menara batu, sebelum tiba-tiba berbicara. Oh, Lindong berkata sambil merasa sedikit terkejut. Setiap kali kamu naik level di Chaotic Tower, hadiah Desolation Key akan menjadi berkali-kali lipat lebih tebal. Meskipun energi memiliki efek luar biasa pada penempaan tubuh fisik seseorang, energi itu sangat padat dan berat. Dengan kekuatan Anda saat ini, level kelima kemungkinan adalah batas Anda. Jika Anda pergi lebih dalam, tubuh Anda mungkin malah terkorosi oleh Desolation Key yang tak terbatas di sana, Gu Shou memperingatkan. Sepertinya kekuatan tahap kematian mendalam diperlukan untuk memasuki tingkat ke-8, iya. Lindong bergumam sambil merasa agak kagum. Tingkat 8, ekspresi Gu Shou berubah aneh, saat dia menggelengkan kepalanya. Dia menjawab, sampai sekarang, belum ada orang yang bisa memasuki menara Chaotic tingkat ke-8. Bahkan mereka yang berada di tahap kematian mendalam tidak dapat berhasil. Bahkan tahap kematian mendalam tidak bisa melakukannya. Setelah mendengar jawaban Gu Shou, Lindong tidak bisa membantu tetapi memiliki perubahan ekspresi. Memikirkan bahwa Desolation Key di dalam Chaotic Tower begitu hebat, bahkan para ahli tahap Profound Death tidak dapat menahannya. Para pemimpin klan dari 5 klan besar semuanya mencoba memasuki level ke-8, namun, tidak ada satupun yang berhasil. Adapun mereka semua adalah ahli super pada tahap kematian mendalam yang sempurna. Gu Shou menjawab dengan nada serius. Mata Lindong sedikit menyipit. Tahap kematian mendalam sempurna, pada level ini, seseorang harus menjadi ahli kelas 1 bahkan ketika ditempatkan di dalam lautan iblis yang chaotic. Dia tidak pernah membayangkan bahwa bahkan orang-orang seperti itu tidak dapat mencapai seluruh tingkat ke-8 menara kekacauan. Sepertinya menara batu kuno ini tidak sederhana. Menara batu ini telah ada untuk waktu yang sangat lama. 5 klan besar kami menemukannya 100 tahun yang lalu, dan bergandengan tangan untuk melindunginya. Selanjutnya, kami telah mencoba untuk mengeksplorasi misterinya. Namun,
selain menemukan sejumlah besar Desolation Key yang dimilikinya, kami belum menemukan hal lain. Gu Shou mengeluh. Mereka semua bisa menebak bahwa menara Chaotic ini memiliki asal yang luar biasa. Namun, sangat disayangkan bahwa tidak ada yang bisa benar-benar menemukannya. Lindong mengangguk dengan lembut. Karena menara Chaotic tetap terpelihara sampai sekarang, itu seharusnya dibuat oleh seorang ahli yang cukup mengesankan. Meskipun 5 pemimpin klan besar memiliki kekuatan tahap kematian mendalam yang sempurna, masih ada kesenjangan yang cukup besar antara mereka dan pemilik menara Chaotic. Aku akan berhati-hati. Dengan pemikiran ini, Lindong mengirim senyum ke arah Gu Shou. Pada saat yang sama, jejak antisipasi muncul di hatinya. Dia benar-benar ingin mencari tahu misteri apa yang terkandung dalam menara Chaotic ini, bahkan menyebabkan jimat batu misterius menjadi gelisah. Gu Shou menganggukkan kepalanya dan berkata, hanya ada 3 kuota bagi kita untuk memasuki menara Chaotic per tahun. Anda telah mengambil 1, dan klan kami yang tersisa dengan 2. Namun, nominasi untuk kuota belum diputuskan, jadi Anda akan masuk sendiri. Petik 2. Lindong tidak keberatan dengan pengaturan ini. Dia akan merasa lebih nyaman jika dia sendirian. Jimat batu misterius di dalam dirinya adalah sesuatu yang dia tidak ingin orang lain ketahui. Jika kamu siap, apakah kamu akan memasuki menara Chaotic sekarang? Gu Shou bertanya. Ya, Lindong menjawab sambil tersenyum. Matanya dipenuhi dengan antisipasi dan rasa ingin tahu. Melihat ekspresi Lindong, Gu Shou memang mengatakan hal lain. Dengan penyebaran telapak tangannya, sebuah plakat emas terbang keluar dari dalam. Detik berikutnya, cahaya keemasan keluar darinya, menerangi pintu menara Chaotic. Di bawah penerangan cahaya keemasan, permukaan menara Chaotic langsung berkilau dengan cahaya keemasan. Sebuah arai emas yang samar-samar terlihat tampaknya terbentuk, menyelimuti seluruh menara batu di dalamnya. Melihat susunan yang menyelimuti menara batu, Lindong tahu bahwa itu jelas bukan sesuatu yang bawaan dari menara batu. Itu kemungkinan diatur oleh 5 klan besar. Mungkin, mereka ingin menggunakan metode ini untuk membuktikan bahwa menara kekacauan ini adalah milik mereka. Saat barisan emas bercahaya menyelimuti menara batu, fluktuasi emas mulai memancar dari menara, dan pintu cahaya keemasan mulai muncul. Pergi. Gu Shou melihat ke pintu cahaya keemasan yang terbuka dan berkata. Lindong mengangguk. Tanpa membuang waktu, dia berjalan ke depan, dan melewati pintu cahaya keemasan yang terbuka, saat tangannya dengan lembut menyentuh pintu batu sedingin es. Ledakan, gemuruh. Setelah kontak ini, menara Chaotic langsung mulai bergetar samar. Pintu batu yang tertutup rapat juga mulai perlahan terbuka pada saat ini. Aura tebal dan kuno muncul. Dalam sekejap, sepertinya semua udara di sekitarnya telah diliputi oleh rasa kehancuran yang luar biasa. Lindong menarik napas dalam-dalam dari aura kuno itu. Tanpa ragu sedikit pun, dia berjalan ke depan. Di bawah tatapan Gu Shou, dia berjalan ke dalam kegelapan menara batu. Ledakan. Setelah Lindong memasuki menara batu, pintu batu yang tebal dan berat mulai perlahan menutup, menyebabkan aura kuno yang merasuki menjadi terisolasi di dalam. Gedebuk. Langkah kaki Lindong terdengar saat dia perlahan berjalan di dalam menara batu gelap. Bagian dalam menara itu jauh lebih luas dan luas dari yang dia bayangkan. Ada beberapa mutiara cahaya bulan yang bertatahkan di dalam menara, yang memancarkan sinar cahaya lembut. Hal ini menyebabkan interior terasa semakin kosong dan sunyi. Benar-benar kosong. Ini adalah kesan pertama Lindong ketika dia memasuki menara Chaotic. Mensurvei sekelilingnya, bahkan tidak ada setengah dari objek yang ada di dalam interiornya yang luas. Satu-satunya hal yang hadir adalah Desolation Key yang memenuhi lingkungan, yang membuatnya merasakan betapa luar biasanya tempat ini. Dengan mengepalkan tinjunya, seutas kekuatan devouring terpancar keluar, melahap sejumlah besar Desolation Key. Saat memasuki tubuhnya, Lindong bisa segera merasakan perasaan panas muncul dari dalam tubuhnya, sementara sensasi mendidih samar-samar terlihat di otot dan tulang di tubuhnya. Desolation Key yang sangat fantastis. Lindong mengepalkan tangannya erat-erat, saat kegembiraan dan kebahagiaan muncul di wajahnya. The Heavenly Dragon Key, awalnya diberikan kepadanya oleh King Zi, telah secara bertahap berasimilasi ke dalam tubuhnya saat kekuatannya meningkat. Setelah kehilangan itu, tingkat peningkatan keterampilan naga terwujud naga hijau miliknya telah melambat. Namun, dari kelihatannya, kelesuan ini telah jelas dihilangkan oleh Desolation Key.
Tampaknya menara caotik sangat bermanfaat bagi penyempurnaan tubuh fisik seseorang. Jika dia tinggal di sini untuk berlatih untuk jangka waktu tertentu, keterampilan naga terwujud surga hijaunya pasti akan meningkat secara substansial. Ini adalah tempat yang bagus. Lindong menyeringai. Saat senyum muncul di wajahnya, cahaya putih muncul dari dalam tubuhnya. Inti dari cahaya putih adalah jimat batu misterius. Jimat batu misterius ini akhirnya tidak bisa melawan, dan mengambil inisiatif untuk menunjukkan dirinya. Saat jimat batu misterius melayang di depan Lindong, cahaya putih yang mengelilinginya berputar di sekitar Lindong, saat suara dengungan terdengar. Pada saat berikutnya, itu berubah menjadi sinar cahaya, dan melesat secara eksplosif menuju tingkat berikutnya dari menara caotik. Setelah melihat ini, Lindong buru-buru mengedarkan kekuatan Yuan di tubuhnya. Dia berubah menjadi kilatan cahaya, saat dia dengan cepat mengejarnya. Desir-desir, sebuah jimat dan seseorang menyapu melewati bagian dalam menara, menciptakan suara mendesing rendah dan dalam. Setelah bergegas ke tingkat kedua, mereka terus naik. Bab 887, Ki Penghancuran Seperti Laut. Astaga, di dalam interior menara yang luas, cahaya putih tiba-tiba melintas. Mengikuti di belakangnya, ada seberkas cahaya lain yang bergerak dengan kecepatan yang sama, sementara dua suara mendesing menghancurkan kesunyian kuno di dalam menara. Kedua sosok ini secara alami adalah jimat batu misterius dan Lindong, yang mengikuti saat jimat batu itu bergegas ke dalam menara caotik. Perubahan tiba-tiba dalam perilaku jimat batu misterius membuat Lindong merasa semakin tidak berdaya. Dia tidak memiliki kendali mutlak atas objek yang memiliki asal yang agak menakutkan ini. Dia juga tidak dapat mengendalikan banyak tindakan yang terakhir. Karena itu, dalam situasi seperti itu, dia tidak punya pilihan selain dengan patuh mengikutinya. Ini sudah tingkat kelima. Ketika Lindong sekali lagi naik ke tingkat berikutnya di menara, dia tiba-tiba merasa tubuhnya tenggelam. Saat tatapannya menyapu area itu, dia memperhatikan bahwa Desolation Key di sekitarnya menjadi lebih bersinar. Pancaran cahaya kuning kehitaman diselimuti dengan rasa berat yang tak terlukiskan. Di bawah beban ini, bahkan Lindong merasa seolah-olah dia sedang mengarungi lumpur. Tubuhnya tidak lagi memiliki kegesitan dan kelincahan seperti sebelumnya. Saat dia dengan paksa menahan beban dari sekitarnya, Lindong mengangkat kepalanya, dan melihat ke arah jimat batu yang masih tidak menunjukkan tanda-tanda melambat. Sambil menggertakkan giginya, dia melakukan satu-satunya yang bisa dia lakukan. Dengan pikiran, simbol leluhur yang melahap muncul dalam sekejap di atas kepalanya. Detik berikutnya, Devouring Force hitam dengan cepat berubah menjadi lingkaran cahaya, menyelimuti tubuhnya di dalamnya. Saat kekuatan Devouring menyebar, sensasi berat akhirnya melemah secara substansial. Selanjutnya, dia memperhatikan bahwa jimat batu misterius sudah mulai bergegas menuju tingkat ke-6. Persetan, Lindong tersenyum pahit, saat dia mengutuk, sebelum menembak ke depan sekali lagi. Di antara tiga benda suci di tubuhnya, jimat batu misterius, simbol leluhur yang melahap dan formasi alam semesta kuno, penggunaan batu misterius adalah yang paling tidak jelas baginya. Namun, Lindong tahu bahwa ini hanya karena jimat batu sedang tidur nyenyak. Jika ia mampu bangkit, bantuan yang diberikannya tidak akan kalah sedikit pun dengan simbol leluhur yang memakan. Karena itu, dia jelas tidak mau menyerah begitu saja. Selanjutnya, Lindong menggertakkan giginya, dan melawan Desolation Key yang semakin berat, dan menemani jimat batu misterius saat ia bergegas menuju tingkat ke-7. Saat memasuki tingkat ke-7, meskipun dia mengandalkan simbol leluhur yang melahap untuk melindungi dirinya sendiri, Lindong dapat merasakan tekanan yang sangat menakutkan meliputi seluruh tubuhnya. Desolation Key di sekitarnya praktis menjadi berkilau seperti emas, dan sepertinya dia berada di lautan cairan emas. Lindong dengan sangat hati-hati dan hati-hati berdiri di dalam lautan cair keemasan, tanpa berani bergerak sama sekali. Dia tahu bahwa jika bukan karena simbol leluhur yang melahap menghalangi 80 hingga 90% dari tekanan, bahkan dengan keterampilan naga langit yang terwujud, dia saat ini kemungkinan akan tergencet menjadi bubur. Di bawah tekanan semacam ini, bahkan roh Yuannya tidak akan bisa melarikan diri. Untungnya, apa yang membuat Lindong merasa paling santai, adalah bahwa setelah mencapai tingkat ke-7, jimat batu misterius akhirnya berhenti, tanpa ada indikasi untuk bergegas ke tingkat berikutnya. Jimat batu melayang di udara di lantai 7, sebelum tiba-tiba memancarkan cahaya putih lembut, yang berubah menjadi pusaran air. Pada saat berikutnya,
Lindong bisa melihat banjir terbentuk dari cairan emas seperti Desolation Ki tanpa henti mengalir ke jimat batu. Setelah infus Desolation Ki yang tak terbatas ini, cahaya mulai bersinar di permukaan jimat batu misterius. Sepotong kekuatan hidup samar-samar terlihat saat mulai beredar di jimat batu. Sepertinya Desolation Ki di sini memiliki semacam efek restoratif terhadap jimat batu misterius. Setelah melihat adegan ini, Lindong tidak bisa membantu tetapi berseru kaget. Ki Desolation ini benar-benar misterius. Tidak hanya dapat memperbaiki tubuh fisik seseorang, bahkan tampaknya memiliki efek pada berbagai harta jiwa. Namun, bagaimana cara menggunakannya? Melihat ke kiri dan ke kanan, tatapan Lindong menyapu melewati membran Devouring Force, dan mengamati cairan keemasan seperti cahaya yang mengelilingi tubuhnya. Detik berikutnya, wajahnya berubah agak hijau. Desolation Ki di sini sudah mendekati titik berubah menjadi sesuatu yang substansial, sementara energi yang terkandung di dalamnya telah mencapai tingkat yang sangat kuat. Pada level ini, bahkan Lindong tidak berani menyerapnya dengan santai. Sama seperti wajah Lindong berubah menjadi hijau, jimat batu misterius tampaknya merasakan kesulitan canggung. Dia masuk segera. Cahaya putih lembut ditembak keluar dari itu, menerangi radius 100 kaki di sekitar Lindong. Di bawah cahaya, Desolation Ki yang tampak seperti cairan emas langsung menguap, sebelum akhirnya berubah menjadi untaian Desolation Ki emas. Jimat batu misterius ini tiba-tiba mengulurkan tangan membantu dan mencairkan Desolation Ki. Meskipun Desolation Ki di tingkat ke-8 masih terlalu besar sebagai suplemen pada tingkat kekuatan Lindong saat ini, dengan dukungan dari simbol leluhur yang melahap, Lindong mampu mengatasi Desolation Ki yang encer ini. Sepertinya masih memiliki sedikit hati nurani. Lindong bergumam sambil melengkungkan bibirnya. Dia melihat jimat batu misterius, yang masih membenamkan dirinya dalam menyerap Desolation Ki, sebelum melanjutkan untuk duduk di lantai. Terlepas dari kuantitas dan kualitas, Desolation Ki di level ke-8 jauh melebihi level sebelumnya. Bahkan di antara 5 klan besar, seharusnya tidak banyak yang memiliki kekuatan untuk mencapai tempat ini. Selanjutnya, saya harus menikmati hadiah setelah pertempuran sengit selama periode waktu ini. Lindong menyeringai. Dengan pikiran, simbol leluhur yang memakan di atas kepalanya berubah menjadi lubang hitam melingkar. Devouring Force meletus darinya, langsung menyebabkan Desolation Ki yang encer di sekitarnya berbondong-bondong ke arahnya, sebelum akhirnya memasuki lubang hitam yang berputar. Bang! Saat Desolation Ki yang agung memasuki tubuhnya, tubuh Lindong langsung bergetar, sementara cahaya keemasan yang menyilaukan muncul dari permukaan kulitnya. Sensasi panas yang menyengat mulai menyebar di tubuhnya. Saat menyebar di tubuhnya, itu menghasilkan suara cici seperti lava. Nafas. Lindong menarik napas dalam-dalam beberapa kali. Wajahnya sudah diliputi cahaya keemasan, dan dia bisa dengan sangat jelas merasakan bahwa sel-sel, otot, dan tulang di tubuhnya tampak menghasilkan suara kegembiraan yang sangat rakus, seolah-olah Desolation Ki yang memasuki tubuhnya memiliki godaan fatal bagi mereka. Menekan kebahagiaan merajalela yang datang dari hatinya, Lindong segera mulai mengaktifkan keterampilan naga terwujud surga hijau. Saat raungan naga langsung terdengar dari tubuhnya, lampu hijau mulai muncul dari kedalaman tubuhnya. Menyatu dengan cahaya keemasan, ia terus menyerapnya sepenuhnya seperti naga raksasa yang melahap apapun yang dilaluinya. Jika seseorang mengamati tubuh Lindong dari luar, seseorang akan menemukan bahwa itu diliputi dengan lampu hijau keemasan. Saat dua warna berbeda ini terjalin, warna kuno mulai muncul secara bertahap di kulitnya, dan memberikan perasaan primal. Saat hijau dan emas terjalin, pola seperti vena hijau mulai meluas pada kulit di lengan Lindong. Samar-samar, sepertinya ada bekas tato cahaya naga hijau kelima yang membeku. Kesombongan dan kekuatan keterampilan naga terwujud surga hijau bergantung pada jumlah tato cahaya naga hijau. Di masa lalu, setelah menyerap naga surgawi Ki di tubuhnya, Lindong hanya mampu memperbaiki 4 dari mereka. Namun, ada kemajuan lagi di dalam menara caotik ini, dan dia mampu menyingkat tato cahaya naga hijau kelima. Dari kelihatannya, sepertinya ini baru permulaan. Jelas bahwa Lindong bisa merasakan pembentukan tato cahaya naga hijau. Segera, kebahagiaan mulai membanjiri hatinya. Lindong tahu bahwa jika dia mampu menyingkat 10 tato cahaya naga hijau, ditambah dengan segel kursi surgawi naga hijau, dia benar-benar akan mampu mengalahkan Shen Tujue dalam satu gerakan, alih-alih pertempuran pahit yang terjadi sebelumnya.
Padatkan dengan sekuat tenaga. Lindong terkekeh dalam hatinya. Pada saat berikutnya, dia berkonsentrasi sekali lagi, saat lampu hijau di dalam tubuhnya berubah menjadi naga raksasa, sepenuhnya menyerap Desolation Ki yang memasuki tubuhnya tanpa menahan diri. Jika dia melewatkan kesempatan seperti itu benar-benar akan menimbulkan murka surga. Di tingkat ketujuh menara caotik yang luas dan luas, seorang pria dan jimat batu mirip dengan lubang tanpa dasar. Kekuatan hisap meletus dari keduanya, tanpa henti menyerap Desolation Ki yang menyelimuti udara. Huf, huf. Di bawah penyerapan mereka, angin kencang mulai terbentuk di daerah itu. Desolation Ki mirip dengan cairan emas yang mengeluarkan suara gemuruh rendah dan dalam yang mirip dengan gelombang di lautan. Namun, untungnya tidak ada orang lain di dalam Chaotic Tower, karena gangguan seperti itu pasti akan menarik perhatian orang lain. Di lingkungan ini di mana tidak ada orang yang mengganggu mereka, pria dan jimat batu itu terus menyerap tanpa menahan diri. Namun, sementara Lindong tenggelam dalam penguatan tubuh fisiknya yang riang, dia belum menemukan bahwa Desolation Ki yang meliputi keseluruhan tingkat ke-8 menara caotik tampaknya menunjukkan beberapa jejak retakan yang samar. Saat retakan kecil mulai terbentuk, Ki Desolation kuno yang tak terlukiskan mulai muncul. Bab 888, Manfaat Luar Biasa. Melolong-melolong, suara badai yang rendah namun jelas terus bergema di lantai 7 menara caotik. Gelombang lautan emas seperti Desolation Ki terbentuk satu demi satu, pemandangan yang sangat mengejutkan. Ada dua zona kosong yang ada di dalam laut emas ini. Di dalamnya ada seorang pria dan jimat. Mereka seperti dua lubang tanpa dasar, karena mereka dengan rakus melahap Desolation Ki yang melonjak di sekitar mereka dengan kecepatan yang sangat cepat. Dengan penyerapan ini, tubuh Lindong sekarang menjadi warna emas yang berkilauan, sementara cahaya keemasan mengalir di kulitnya. Dari kejauhan, dia tampak seperti King Kong yang ganas dari zaman kuno. Seluruh tubuhnya mengeluarkan perasaan kekuatan yang tak terlukiskan dan menakutkan. Selain itu, raungan naga samar-samar bergema dari bawah cahaya keemasan. Saat kulit emasnya bergoyang, tato naga hijau tua terlihat samar-samar. Setiap kali tato naga bergoyang, kekuatan yang sangat kuat akan meletus. Di bawah kekuatan ini, bahkan udara terguncang sampai mengeluarkan suara ledakan yang dalam. Retakan, cahaya keemasan melonjak, saat pakaian di tubuh Lindong tiba-tiba terbelah. Cahaya keemasan telanjang melintas saat muncul. Ada garis-garis di sekujur tubuhnya, dan sekilas, dia tampak seperti sosok logam. Meskipun otot-otot metaliknya tidak terlalu aneh, semua orang tahu bahwa pasti ada kekuatan menakutkan yang eksplosif yang terkandung di bawah tubuh yang tampaknya sempurna ini. Yang paling penting, sekarang ada dua tato naga hijau tua di dada dan punggung Lindong. Keterampilan naga terwujud surga hijau miliknya benar-benar telah mencapai 8 tato naga dalam waktu setengah bulan yang singkat ini. Kekuatan semacam ini setidaknya 2 kali lebih kuat dari sebelumnya. Tampaknya Desolation Ki di dalam Chaotic Tower ini memang memiliki efek yang sangat menakjubkan dan ajaib terhadap tempering tubuh fisiknya. Selain itu, sementara tubuh Lindong tumbuh semakin kuat di bawah temper Desolation Ki, kekuatan Yuan di dalam tubuhnya juga berangsur-angsur mengembun. Masalah kekuatan Yuannya menjadi agak dangkal, karena peningkatan kekuatannya yang tiba-tiba setelah mengkonsumsi serum kelahiran spiritual inti, telah diselesaikan dengan sempurna pada saat ini. Ini menyelamatkan Lindong dari banyak masalah. Pelatihannya telah berjalan selangkah demi selangkah selama beberapa tahun terakhir, oleh karena itu, fondasinya sekokoh batu. Jika kemajuan terbarunya akhirnya menyebabkan yayasannya menjadi tidak stabil, dia benar-benar akan kehilangan lebih dari yang dia dapatkan. Dengan demikian, Lindong benar-benar mendapat manfaat besar dari masuknya ke menara caotik ini. Pertempuran pahit sebelumnya memang berharga. Sementara Lindong berlatih, jimat batu misterius di dekatnya juga mengalami perubahan yang cukup besar. Beberapa pola cahaya yang samar dan misterius telah muncul di permukaannya yang kasar dan kuno. Selain itu tidak terlihat redup seperti di masa lalu. Sebaliknya, sekarang memiliki kilau yang sehat. Orang dapat mengatakan bahwa itu secara bertahap pulih dari kerusakan yang pernah diterimanya. Lindong merasakan antisipasi dan rasa ingin tahu yang besar tentang kemampuan seperti apa yang dimiliki jimat batu misterius ini setelah diperbaiki. Setengah bulan lagi diam-diam berlalu di tengah antisipasi ini. Setelah setengah bulan, sekarang ada total 10 tato cahaya naga hijau di tubuh Lindong. 10 tato naga ini memanjang di tubuhnya,
tampak seperti 10 naga besar yang meregangkan tubuh besar mereka. Gelombang demi gelombang kekuatan menakutkan menyebar keluar, dan sepertinya bahkan ruang itu sendiri akan dihancurkan oleh satu pukulan. Cahaya keemasan berkedip di tubuh Lindong secara bertahap melemah pada saat ini, sementara lubang hitam yang berputar di atas kepalanya diam-diam menghilang. Akhirnya, itu berubah menjadi sinar cahaya hitam yang mengalir ke kepalanya. Mata Lindong, yang telah tertutup rapat selama sebulan, perlahan terbuka setelah simbol leluhur melahap kembali ke tubuhnya. Dua lampu emas yang menyilaukan dengan cepat keluar saat matanya terbuka, dan langsung merobek Desolation Key di depannya. Cahaya keemasan dengan cepat memudar dari dalam mata Lindong. Sesaat kemudian, mereka sekali lagi menjadi gelap gulita, tubuh Lindong juga benar-benar pulih normal pada saat ini. Mengaum, Lindong mengulurkan kedua tangannya, saat tubuhnya bergerak dengan lembut. Setelah itu, dia mendengar raungan naga yang dalam dipancarkan dari dalam tubuhnya. Raungan naga itu muncul karena gesekan otot dan tulangnya, dan saat itu bergema, perasaan kekuatan juga melonjak dengan cepat. Kekuatan seperti itu, Lindong mengepalkan kedua tangannya erat-erat, merasakan kekuatan di dalam tubuhnya, dan tidak bisa menahan senyum. Pelatihan 1 bulan yang singkat ini memiliki efek yang ajaib. Dia tidak hanya menyelesaikan masalah kekuatan Yuan yang dangkal karena peningkatan kekuatannya yang tiba-tiba, dia juga membuat kemajuan dalam keterampilan naga terwujud surga hijau. Mengingat kekuatan Lindong saat ini, jika dia bertarung dengan Seng Tujue lagi, dia memiliki kepercayaan diri untuk meledakkan yang terakhir dengan satu serangan. 10 tato cahaya naga hijau. Kekuatan ini 2 kali lebih kuat dari sebelumnya. Baru sekarang aku benar-benar mencapai tahap awal kehidupan mendalam. Lindong berdiri. Kekuatan Yuan di dalam tubuhnya memberikan perasaan padat sekali lagi. Sebuah pikiran melintas di benaknya, dan Yuan Power tiba dalam sekejap, sementara tangannya mengepal dan sebuah pukulan dilemparkan ke depan. Bang! Udara di depannya tampaknya telah dikompresi hingga batasnya. Busur melingkar udara yang terlihat dengan mata telanjang terbentuk di bawah tinju Lindong, sementara Desolation Key ke depannya hancur berantakan oleh pukulan ini. Lindong akhirnya menarik tinjunya dengan puas setelah tes singkat. Setelah itu, matanya melihat ke arah tempat tertentu di dekatnya. Jimat batu misterius itu masih memancarkan daya isap, karena terus-menerus menyerap Desolation Key yang menembus tempat itu. Simbol-simbol kuno di permukaannya menjadi semakin jelas dalam menghadapi penyerapan ini. Sungguh rakus, Lindong tertawa dalam hati, sambil merasa sedikit iri. Meskipun Desolation Key sangat bermanfaat, ada batasnya di setiap tahap. Dengan kekuatan Lindong saat ini, tubuh fisiknya hanya bisa membentuk 10 tato cahaya naga hijau. Oleh karena itu, mencoba menyerap Desolation Key akan memiliki sedikit efek untuk saat ini. Lindong mengamati jimat batu sejenak. Dia mulai rileks setelah melihat bahwa tidak ada yang keluar dari tempatnya. Selanjutnya, matanya terlempar ke arah interior lantai 7 ini. Tempat ini masih tampak sangat luas, dan tidak ada yang terlihat selain Desolation Key emas yang mengisinya. Oleh karena itu, mata Lindong tanpa sadar melihat ke arah jalan yang menuju ke lantai 8 setelah melihat sekeliling. Alih-alih menyebutnya jalan, itu lebih mirip dengan membran cahaya keemasan. Di balik membran cahaya, adalah lantai 8 menara kekacauan yang belum pernah dimasuki siapapun sebelumnya. Lindong berdiri di bawah membran cahaya keemasan, dan mengangkat kepalanya untuk melihatnya. Dia samar-samar bisa merasakan semacam fluktuasi kuno yang dipancarkan. Di bawah fluktuasi ini, Lindong menemukan bahwa bahkan rohnya sedikit gemetar. Aku ingin tahu apa yang tersembunyi di dalam 8 lantai ini. Lindong sedikit mengernyit, saat dia bergumam pada dirinya sendiri. Meskipun fluktuasi ini sangat samar, itu agak menakutkan. Oh, Lindong menatap membran cahaya, ketika matanya tiba-tiba terfokus. Dia telah menemukan bahwa sepertinya ada celah yang sangat kecil di tepi membran cahaya. Lindong menatap celah itu, saat tatapannya sedikit berkedip, tapi dia akhirnya tidak mendekatinya. Dia selalu menjaga mentalitas untuk menjaga jarak dari hal-hal misterius dan tidak diketahui seperti itu. Berdengung, namun, cahaya keemasan keunguan berkedip di celah tepat saat Lindong bersiap untuk mundur. Akhirnya, cahaya keemasan keunguan, yang setebal ibu jari, tiba-tiba keluar dan melesat lurus ke arah Lindong. Lindong terus waspada saat dia mengamati celah itu. Oleh karena itu, dia telah mendeteksinya saat cahaya emas keunguan muncul. Seketika ekspresinya berubah drastis. Sebuah pukulan dilemparkan,
saat tubuhnya buru-buru ditarik kembali. Kekuatan yang sangat menakutkan dengan kejam menabrak cahaya emas keunguan. Bang! Namun, kekuatan yang dapat dengan mudah melukai ahli tahap awal kehidupan mendalam ini hancur setelah bertemu dengan cahaya emas keunguan ini. Selanjutnya, cahaya emas keunguan itu menuju Lindong di bawah tatapan ngerinya. Segera setelah itu, ekor cahaya itu berkelebat, dan secara biadab menyerbu ke dalam tubuhnya melalui dahinya. Bam! Tubuh Lindong tiba-tiba membeku dengan cara yang aneh saat cahaya emas keunguan ini masuk ke tubuhnya. Bab 889, Kulit Emas Keunguan. Bang! Tubuh Lindong menegang saat cahaya emas keunguan masuk ke tubuhnya. Setelah itu, wajahnya segera berubah menjadi ungu, saat sinar emas keunguan yang tak terhitung jumlahnya melonjak keluar dari dalam matanya. Sial! Sebuah kutukan marah lolos dari celah antara gigi Lindong dengan beberapa kesulitan, sementara tubuhnya dengan lembut gemetar. Pada saat ini, bagian dalam tubuhnya telah terbalik oleh cahaya emas keunguan yang menerobos masuk. Cahaya keemasan keunguan ini seperti naga kuno dari zaman kuno. Itu mengamuk di dalam tubuh Lindong dengan cara yang sangat biadab. Terlepas dari seberapa kuat tubuh fisiknya saat ini, gelombang rasa sakit yang hebat masih bisa dirasakan. Lindong menarik napas dalam-dalam 2 kali, saat ia mencoba yang terbaik untuk menekan rasa sakit yang hebat di dalam tubuhnya. Setelah itu, dia dengan cepat duduk, dan pikirannya tenggelam jauh di dalam tubuhnya. Selanjutnya, Yuan Power dengan panik membentangkan mengelilingi cahaya emas keunguan yang telah mengisi tubuhnya. Bang bang bang. Namun, tindakannya tidak banyak berpengaruh. Sikap sombong cahaya emas keunguan itu telah mencapai tingkat yang mengejutkan. Halangan apapun dengan paksa dihancurkan olehnya, karena terus mengamuk tanpa henti dalam saluran Lindong. Petik 2 tanda seru petik 2. Lindong mengutuk dengan marah. Dengan pikiran, simbol leluhur yang melahap berubah menjadi cahaya hitam yang mengerikan saat menyapu. Pada saat yang sama, formasi alam semesta kuno tergantung di atas dantiannya. Ketika 2 benda suci besar ini beraksi, cahaya emas keunguan itu tampaknya juga merasakan bahwa itu dalam bahaya. Kecenderungan destruktif sebelumnya sedikit terkendali. Namun, jelas bahwa itu tidak mau begitu saja meninggalkan hal-hal dalam keadaan ini. Cahaya berkelebat, dan terus melakukan perjalanan secara acak dalam anggota badan dan tulang Lindong. Mari kita lihat kemana kamu bisa lari. Pikiran Lindong mengikuti di belakang cahaya emas keunguan ini. Dengan tawa dingin, simbol leluhur yang melahap berubah menjadi lubang hitam, dan muncul di depan cahaya emas keunguan. Setelah itu, formasi alam semesta kuno menyapu dari belakang. Itu berubah menjadi tirai tipis yang dengan cepat menutupi cahaya emas keunguan. Bang bang, cahaya emas keunguan dengan kejam menabrak tirai cahaya yang dibentuk oleh formasi alam semesta kuno. Namun, itu tidak mencapai efek yang sama seperti sebelumnya. Sebaliknya, itu memantul kembali. Saya tertarik untuk mencari tahu siapa Anda sebenarnya. Untuk benar-benar berani melakukan sesukamu di tubuhku. Wajah Lindong agak ganas. Jika bukan karena simbol leluhur yang melahap dan formasi alam semesta kuno yang menjaga tubuhnya, kemungkinan dia akan disiksa oleh cahaya emas keunguan ini, menderita nasib yang lebih buruk daripada kematian dalam prosesnya. Pikiran Lindong terkunci pada cahaya emas keunguan. Setelah pengamatan yang cermat, dia akhirnya menemukan bahwa cahaya emas keunguan ini tampaknya seukuran ibu jari kulit emas keunguan. Pikiran Lindong sedikit tercengang saat dia menatap kulit emas keunguan ini, dan tidak dapat pulih untuk sementara waktu. Benda yang lolos dari celah di membran cahaya, sebenarnya adalah sepotong kulit. Terlebih lagi, kulit ini benar-benar mengalir ke tubuhnya. Situasi ini menyebabkan Lindong tidak bisa tertawa atau menangis. Namun, dia secara bertahap mendapatkan kembali ketenangannya. Kulit emas keunguan ini mungkin hanya seukuran kuku, tapi mengandung fluktuasi yang sangat kuno. Fluktuasi ini tidak asing, itu juga Desolation Key. Namun, Desolation Key yang terkandung dalam kulit emas keunguan ini memiliki perbedaan mendasar dalam kualitas dibandingkan dengan Desolation Key di lantai 7. Aku akan mencoba memperbaikinya. Pikiran ini terlintas dalam pikiran Lindong. Kulit emas keunguan mengandung Desolation Key yang sangat murni. Jika mungkin baginya untuk menyerapnya, kemungkinan besar itu akan sangat menguntungkan keterampilan naga terwujud surga hijau miliknya. Pada titik ini, Lindong tidak bisa membantu tetapi merasa agak bersemangat. Tanpa basa-basi lagi, sebuah pikiran melintas di benaknya,
dan simbol leluhur yang melahap melesat keluar. Benang cahaya melahap yang tak terhitung jumlahnya melilit kulit emas keunguan. Kulit emas keunguan ini jelas tidak biasa. Oleh karena itu, tampaknya tidak ada efek apapun pada awalnya bahkan dalam menghadapi melahap dan menyempurnakan oleh simbol leluhur yang memakan. Namun, Lindong tidak merasa cemas. Terlepas dari mana benda ini berasal, saat ini berada di bawah kendalinya, dan tidak akan bisa membuat masalah. Kulit emas keunguan itu akhirnya bergetar setelah kekuatan devouring dari simbol leluhur devouring secara bertahap diperkuat. Potongan tipis cahaya emas keunguan terkelupas, sebelum berubah menjadi untaian energi emas keunguan yang berserakan. Lindong mendesak Yuan powernya, dan dengan hati-hati membungkus energi emas keunguan kecil itu. Saat kekuatan Yuannya bersentuhan dengan ki emas keunguan, raungan yang tampaknya berasal dari zaman kuno tiba-tiba bergemuruh di dalam tubuh Lindong. Bang! Kekuatan Yuan yang telah melilit energi emas keunguan itu meledak hampir seketika. Untaian energi emas keunguan naik, dan akhirnya menembus celah di antara meridian Lindong. Retak-retak, setelah energi emas keunguan masuk ke tubuh Lindong, Lindong sedikit terkejut menemukan bahwa tulang, otot, meridian del di dalam tubuhnya benar-benar mulai menggeliat pada saat ini, karena garis emas keunguan menyebar di dalam tubuhnya. Mereka tampak seperti banyak cacing raksasa yang telah menyerang tulang-tulangnya. Pemandangan yang agak menyeramkan, sungguh Desolation Ki yang menakutkan. Lindong dengan keras menghirup udara dingin. Hatinya diliputi keterkejutan. Desolation Ki yang terkandung dalam benang energi emas keunguan itu telah mencapai tingkat murni yang menakutkan. Hal ini terlalu banyak makanan. Itu bahkan telah mencapai titik di mana Lindong agak tidak tahan meskipun kekuatan tubuh fisiknya. Lindong tiba-tiba membuka matanya yang tertutup rapat. Setelah itu, dia buru-buru menundukkan kepalanya, hanya untuk menemukan banyak lampu emas keunguan bergoyang-goyang di bawah kulitnya, sementara tubuhnya benar-benar mulai membengkak perlahan pada saat ini. Lindong tidak hanya tidak senang dengan kekuatan yang sangat besar ini, tetapi ekspresinya juga akhirnya berubah. Desolation Ki di dalam kulit emas keunguan terlalu menakutkan. Jika diizinkan untuk bergabung ke dalam tubuh fisiknya, kemungkinan tubuh Lindong akan meledak menjadi kabut berdarah. Itu tidak boleh menyatu dengan tubuhku, Lindong mengatupkan giginya. Sebuah pikiran dengan cepat melintas di benaknya, saat dia mengaktifkan keterampilan naga terwujud surga hijau. Setelah itu, dia menggunakan ki emas keunguan untuk membentuk tato cahaya naga hijau. Cici, lampu hijau melonjak di tubuh Lindong. Baru saat itulah energi emas keunguan yang bersemangat secara bertahap berhenti. Setelah itu, ia mulai berlama-lama di luar tubuh Lindong, berubah menjadi banyak tato naga hijau saat menyusut. 12, 15, 18, 23. Tato naga hijau muncul satu demi satu. Pada saat potongan terakhir hilang, sudah ada 23 tato cahaya naga hijau di tubuhnya. Jumlah ini sebenarnya telah membengkak menjadi lebih dari 2 kali lipat dari sebelumnya. Sudut mulut Lindong berkedut setelah melihat adegan ini. Dia benar-benar tidak dapat membayangkan, bahwa Desolation Ki dalam kulit emas keunguan seukuran ibu jari itu, akan benar-benar dapat membiarkannya membentuk 13 tato cahaya naga hijau. Ini bahkan lebih mengesankan daripada apa yang dia dapatkan selama 1 bulan pelatihan pahit. Namun, ada perbedaan antara 13 tato cahaya naga hijau yang telah dibuat, dan 10 tato cahaya naga hijau yang dibuat Lindong melalui pelatihan pahit. Jika 10 tato cahaya naga hijau yang dibuat Lindong melalui pelatihan habis, dia akan bisa membuat lebih banyak lagi. Namun, jika dia menggunakan 13 tato cahaya naga hijau berlebih ini, mereka tidak akan pernah kembali kecuali dia mendapatkan kulit emas keunguan lain untuk dia saring dan serap. Inilah perbedaan antara produk yang dapat dikonsumsi dan produk yang berkelanjutan. Alasan utama perbedaan tersebut dibuat, adalah karena ini adalah batas yang telah dicapai tubuh fisik Lindong saat ini. 10 tato cahaya naga hijau sudah maksimal. Jika dia ingin meningkatkan batas atas ini, dia perlu meningkatkan kekuatannya. Namun demikian, Lindong terkejut. 13 tato cahaya naga hijau berlebih ini akan menjadi salah satu kartu trufnya. Dia percaya bahwa jika dia melepaskan semua 23 tato cahaya naga hijau pada saat yang sama, kekuatannya akan cukup untuk membunuh ahli tahap Profound Life tingkat lanjut. Bahkan para ahli tahap Profound Life yang sempurna itu tidak akan berani menghadapinya secara langsung. Sepertinya aku telah mendapatkan kartu truf lain. Bibir Lindong terbuka menjadi senyuman. Segera setelah itu,
dia mengeluarkan pakaian dari tas Qian Kun dan memakainya. Saat dia mengepalkan tinjunya, matanya melihat ke arah membran cahaya yang menuju ke lantai 8 dengan cara yang aneh. Apa yang disembunyikan lantai 8? Apa itu kulit emas keunguan? Untuk benar-benar mengandung seperti Desolation Ki menakutkan, mata Lindong terbakar saat ia melihat membran cahaya dan bergumam pada dirinya sendiri. Ini adalah kulit kekacauan dari Master Kekacauan. Sebuah suara serak tiba-tiba terdengar dari belakang Lindong tepat saat kata-katanya memudar. Swoosh! Tubuh Lindong menegang segera, dan dia dengan cepat berbalik. Matanya sedikit menonjol, saat dia melihat sesosok cahaya perlahan melayang keluar dari jimat batu misterius itu. Bab 890, Roh Batu Leluhur. Sosok cahaya perlahan melayang keluar dari jimat batu misterius. Penampilannya buram, dan tidak mungkin untuk melihat dengan jelas fitur-fiturnya. Namun, jejak samar kehidupan Ki yang dipancarkan memungkinkan seseorang untuk memahami bahwa sosok cahaya ini tampaknya memiliki kehidupan. Kamu, Lindong sangat heran saat dia melihat adegan ini. Segera, kelopak matanya berkedut saat dia berkata, roh jimat batu. Itu seharusnya roh batu leluhur. Sosok cahaya melayang di atas jimat batu, saat suara serak dan tenang perlahan dipancarkan. Keheranan di wajah Lindong secara bertahap mulai surut beberapa saat kemudian. Dia dengan penasaran mengamati sosok cahaya dan berkata, kamu telah dipulihkan. Hanya semangat saya yang terbangun. Adapun kekuatanku, tidak banyak yang pulih. Roh batu leluhur menggelengkan kepalanya. Lindong bisa mendengar beberapa penyesalan dalam kata-katanya. Ada sejumlah besar Desolation Ki di dalam Chaos Tower ini. Anda dapat menggunakan semuanya untuk pulih. Lindong menyarankan, itu tidak berguna. Jika saya ingin memulihkan beberapa kekuatan, saya perlu menyerap Desolation Ki dari lantai 8. Roh batu leluhur menjelaskan dengan cara yang acuh tak acuh. Lantai 8, Anda seharusnya bisa masuk, kan? Lindong melihat ke arah jalan yang menuju ke lantai 8. Meskipun dia tidak memiliki kemampuan untuk masuk, seharusnya tidak sulit bagi batu leluhur ini untuk masuk, mengingat kekuatannya yang tak terduga. Aku bisa masuk, namun, Desolation Ki di tempat itu sedang menyembuhkan Chaos Master. Jika saya menyerapnya, itu akan berakhir untuk orang itu. Kata roh batu leluhur, Tuan Kekacauan. Lindong terkejut. Roh batu leluhur melirik Lindong. Tiba-tiba, dia melayang ke tempat di bawah membran cahaya. Dengan lambaian lengan bajunya, selaput cahaya itu berangsur-angsur menjadi transparan, sementara Lindong juga dengan penasaran mengalihkan pandangannya. Itu adalah lautan cahaya emas keunguan. Desolation Ki yang terkandung dalam cahaya emas keunguan seperti itu, persis sama dengan hal yang telah diserap Lindong sebelumnya. Ini menyebabkan kulit kepalanya tanpa sadar menjadi agak mati rasa. Hanya beberapa helai emas keunguan Desolation Ki hampir membuatnya meledak. Namun, lantai 8 berisi jumlah yang mengerikan. Siapapun yang masuk kemungkinan akan meledak menjadi kabut berdarah dalam beberapa saat. Mata Lindong menyapu laut emas keunguan. Segera setelah itu, tatapannya tiba-tiba membeku, saat rasa dingin naik dari bawah kakinya, dan menyebar ke seluruh tubuhnya. Garis pandangnya terfokus di tengah laut emas keunguan. Raksasa besar 10.000 kaki diam-diam berbaring di tanah. Kulit raksasa ini berwarna emas keunguan, dan ada beberapa pola spiral misterius di kulitnya. Meskipun dia tampak tertidur pada saat ini, ruang di sekitarnya tampak dalam keadaan terdistorsi. Lindong tidak ragu bahwa ruang itu sendiri akan runtuh jika raksasa ini bangun. Raksasa ini benar-benar contoh kekuatan. Meneguk, Lindong tidak bisa membantu tetapi menelan seteguk air liur. Adegan di depannya kemungkinan adalah adegan paling mengejutkan yang pernah dia lihat selama bertahun-tahun. Mungkin, raksasa ini adalah orang yang paling kuat dan menakutkan yang pernah dilihatnya, dan bahkan lebih kuat dari Kingxi. Apakah ini Chaos Master? Lindong bergumam pada dirinya sendiri. Matanya mengandung kejutan yang tidak bisa disembunyikan. Tidak ada yang akan membayangkan bahwa ada ahli menakutkan yang tersembunyi di lantai 8 menara kekacauan. Tidak heran bahkan kepala klan dari 5 klan besar tidak dapat masuk. Kulit emas keunguan yang kamu serap tadi adalah serpihan kulit dari Chaos Master. Roh batu leluhur menjelaskan. Sudut mulut Lindong berkedut tanpa sadar. Itu hanya sepotong kulit seukuran kuku. Namun, ia memiliki Ki Desolation yang begitu murni. Seberapa menakutkankah Chaos Master ini? Saat itu, tuanku, leluhur simbol yang agung, memiliki total 8 murid.
Mereka juga disebut 8 guru besar. Teman wanita kecilmu itu, yang kau panggil Ying Huan, adalah reinkarnasi dari Ice Master. Kekuatannya bahkan lebih besar dari Chaos Master. Roh batu leluhur berbicara dengan sikap acuh tak acuh. Lindong bisa merasakan jejak persetujuan dalam nada suaranya ketika dia menyebut Ice Master. Sangat menakutkan, Lindong menggosok hidungnya. Setelah menyaksikan aura Chaos Master ini, dia akhirnya bisa memahami betapa kuatnya para ahli puncak dari zaman kuno ini sebenarnya. Lindong juga memiliki perasaan yang rumit terhadap identitas reinkarnasi Ying Huan. Begitu dia benar-benar terbangun, kemungkinan besar wanita muda yang cantik dan lincah dengan kuncir kuda hitam itu akan mencapai tingkat yang bahkan dia tidak punya harapan untuk mengejarnya. Lindong tidak ingin melihat hari itu tiba. Peti mati batu yang saya lihat di ruang lava saat itu, Lindong tiba-tiba teringat ruang misterius yang tersembunyi, yang terletak jauh di bawah tanah di Pulau Roh Misterius. Itu adalah Master Api, batu leluhur menghela nafas. Saat itu, dunia dihadapkan pada bencana besar. Guru menyalakan reinkarnasinya untuk menutup celah antar dimensi. Namun, masih banyak Yimos kuat yang tersisa di pesawat ini. 8 master besar telah berusaha untuk melenyapkan mereka. Meskipun mereka akhirnya menyelesaikan masalah, mereka juga akhirnya membayar harga yang mahal untuk itu. Lindong diam-diam mengangguk. Ruang lava misterius itu jelas menekan sesuatu. Kemungkinan besar Flame Master juga tertidur lelap seperti orang tua Ventian dari unik Devil Regent saat itu. Mereka masih memiliki kesempatan untuk dibangkitkan kembalikan. Lindong bertanya. Ya, batu leluhur mengangguk dan berkata, mereka pernah menjadi ahli puncak dunia ini. Semuanya telah menembus hidup dan mati, dan mencapai pencerahan dalam reinkarnasi. Tidak mudah untuk menghancurkan mereka. Namun, itu akan membutuhkan waktu lama bagi mereka untuk bangun. Lindong diam-diam mengangguk. Dia telah merasakan bahaya yang tak terlukiskan sejak dia menyadari keberadaan Yimo itu. Bahkan seseorang sekuat leluhur simbol saat itu, hanya bisa menyalakan reinkarnasinya untuk menutup celah di antara pesawat di hadapan makhluk-makhluk itu. Jika yang terakhir kembali, siapa di pesawat ini yang bisa melawan mereka? Menara kekacauan ini tidak memiliki fluktuasi simbol leluhur kekacauan. Kemungkinan besar juga telah hilang, batu leluhur memindai area itu dan berkomentar. Simbol leluhur kekacauan, mata Lindong dengan cepat menyala setelah mendengar nama ini. 8 master besar pernah menjadi pemilik dari 8 simbol leluhur. Master kekacauan memiliki simbol leluhur kekacauan. Batu leluhur berbicara dengan suara samar. Apakah ini berarti bahwa ada juga seorang master devouring? Lindong tidak bisa menahan diri untuk bertanya. Ini adalah pertama kalinya dia mendengar ini. Iya, batu leluhur mengangguk. Matanya seperti mengingat memori yang jauh. Akhirnya, dia menghela nafas dan berkata, namun, saya tidak tahu apakah dia masih ada di dunia ini. Saat itu, Devouring Master bertarung melawan 5 raja tingkat Yimos sendirian. Jumlah Yimos yang mati di tangannya berjumlah ratusan juta. Sudut mata Lindong berkedut sedikit setelah mendengar ini. Dia sadar bahwa Great Desolate Tablet menekan Yimo tingkat raja. Tentu saja, dia juga mengerti betapa kuatnya Yimo di level ini. Namun, Devouring Master mampu melawan 5 dari mereka sendirian. Kekuatan seperti itu agak sulit dipercaya. Apakah raja tingkat Yimo yang terkuat di antara Yimo itu? Batu leluhur terdiam sesaat. Akhirnya, dia menggelengkan kepalanya dan menjawab, masih ada level kaisar di atas level raja, Yimo level itu hanya bisa ditangani oleh master. Untungnya, seorang Yimo dengan level ini tidak akan dilahirkan dengan mudah bahkan di dalam suku Yimo itu. Level kaisar Yimo, Lindong diam-diam terdiam. Level raja saja sudah sangat menakutkan. Seberapa ganas Yimo tingkat kaisar itu? Meskipun saat ini saya telah terbangun, Anda harus memperhatikan untuk tidak menggunakan kekuatan saya dengan santai di masa depan. Nasib temanmu Celestial Demon Marten itu adalah contoh yang bagus. Batu leluhur tiba-tiba memperingatkan. Marten kecil, Lindong tercengang. Segera setelah itu, ekspresinya sedikit berubah. Little Marten telah menyebutkan bahwa dia dikepung dan diserang segera setelah mendapatkan batu leluhur. Pada akhirnya, dia harus menghancurkan tubuh fisiknya sendiri, dan menyembunyikan roh iblisnya di dalam batu leluhur. Baru kemudian dia berhasil bertahan hidup. Siapa orang-orang itu? Mata Lindong sedikit gelap dan serius saat dia bertanya. Yimo, gumam batu leluhur dengan suara samar. Murid Lindong tiba-tiba berkontraksi,
saat beberapa alarm muncul di wajahnya, masih ada beberapa Yimo yang hidup di dunia ini. Ya, batu leluhur mengangguk dan menjawab. Ada terlalu banyak Yimo yang memasuki pesawat ini saat itu. Meskipun sebagian besar dari mereka telah dieliminasi, masih ada cukup banyak dari mereka yang menyembunyikan diri. Mereka pasti akan berkumpul bersama, dan memikirkan cara untuk merobek celah di antara pesawat. Ekspresi Lindong sangat serius. Dia sadar jika celah itu dibuka lagi, pesawat ini akan dihancurkan oleh Yimo. Tidak akan ada yang bisa melarikan diri. Selain itu, pesawat ini tidak kekurangan Yimo yang kuat yang telah ditekan tanpa dihancurkan sepenuhnya. Contohnya adalah Yimo level Raja di bawah Great Desolate Tablet. Yimo yang lain pasti akan memikirkan cara untuk menyelamatkannya, kata batu leluhur. Lindong mengangguk sedikit. Tampaknya hal pertama yang harus dia lakukan setelah kembali ke wilayah Suan Timur adalah membantu tablet Great Desolate sepenuhnya membunuh Yimo tingkat raja itu. Kalau tidak, hal-hal akan benar-benar menjadi merepotkan jika yang terakhir berhasil melarikan diri. Baik tablet Great Desolate maupun aku milik tuannya. Yimo itu sangat sensitif terhadap aura kita. Oleh karena itu, ada kemungkinan besar bahwa Anda akan terdeteksi oleh mereka jika Anda menggunakan kekuatan saya. Terlebih lagi, dengan kekuatanmu saat ini, lupakan Yimo level Raja. Bahkan seorang Jenderal Yimo akan dapat membunuhmu. Kata batu leluhur, aku tahu. Lindong mengangguk perlahan. Sepertinya dia harus menyembunyikan batu leluhur dengan benar sebelum dia mencapai tingkat kekuatan tertentu. Saat ini, batu leluhur mungkin tidak dapat memberinya bantuan yang jelas, tetapi yang pertama memiliki pengalaman dan pengetahuan yang sangat kaya. Selain itu, ini adalah sesuatu yang kurang dimiliki Lindong. Kemungkinan besar dia akan dapat memperoleh manfaat besar darinya di area ini di masa depan. Lindong meregangkan pinggangnya setelah memikirkan ini. Dia melirik membran cahaya yang menuju ke lantai 8. Setelah itu, dia berbalik dan pergi. Karena batu leluhur telah dibangunkan, dia tidak perlu lagi terus tinggal di tempat ini. Setelah kepergian Lindong, menara kekacauan sekali lagi menjadi sunyi. Tubuh raksasa itu terus berbaring diam-diam di lantai 8, tampak seolah-olah sudah ada di sana sejak dahulu kala.